tadinya tuh hati terhimpit gitu kali ya. Ketika di Madinah rasanya tuh kayak pulang, dan ketika pulang ke Indo, gue kayak ninggalin rumah gitu. Ada eranya orang bingung jurusan kuliah, ada eranya orang bingung cari kerja, kapan nikah dan cari jodoh. Iya. Menurut lo hidup itu bisa didesain gak sih? Kalau di matematika kan 60% is what I imagine, 40%-nya mungkin merespon apa yang terjadi gitu. Lu nggak ngerti siapa lu nggak ngerti nilai diri lu apa, karena lu jarang banget menyediakan waktu untuk ngobrol sama diri lu sendiri. Bangun tidur langsung buka HP. Kita membiarkan pikiran orang lain masuk ke pikiran kita gitu kan. Karena kita buka WhatsApp kan itu orang lain, kita buka Instagram tuh hidupnya orang lain. Gue merasa nilai diri gue adalah ketika gue perform. Ketika gue tidak perform atau gue tidak achieve something, then I fail. Kayaknya orang gak akan mau dah temenan sama gue. Mungkin gue berkaca dan punya trauma juga kali ya. Gue anak kedua, gue gak dapet perhatian sebanyak kakak gue atau sebanyak adik gue, sehingga gue harus secara tidak sadar mencari cara untuk gue bisa diperhatikan gitu, untuk ngasih tahu bahwa gue juga layak diperhatikan. Gua Ruby, host dari Underdog Story Podcast. Gue udah cerita ini sama lo ya. Ini buat teman-teman yang dengerin mungkin baru pertama kali dengar. Ini adalah 10 episode terakhir kita sebelum akhirnya kita akan tutup chapter ini, karena Iqbal, Mas Ruby, so glad to have you here. so glad to be here. Gila, sebagai salah satu orang yang OG-nya podcast. Karena lu udah bikin sebelum gua loh. Iya. 2015 gue bikin. 2015, gila, I'm so happy to have you here. Kita juga udah beberapa kali collab. Lu udah sempat share juga di kelas DCX gua gitu. Yes. Hari ini gua akan mulai dengan sebuah intro dulu ya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya gitu. Cuman gue ngerasa statement ini seringkali dipakai lebih buat ngepuk-puk gitu. Lebih kayak buat justify, ya udah gak apa-apa, terima aja. Kalau sinar lu meredup gitu ya, kalau panggung lu berkurang ya emang bagian dari hidup gitu. Tapi gue ngerasa, kalau gue belum di titik itu, kenapa gue gak pakai quotes ini justru buat jadi pengingat gitu ya, buat kita justru nyari contoh orang yang bisa punya karir yang panjang gitu. Bahkan beda masa, beda era, dia bisa terus menemukan sesuatu yang baru mungkin gitu. Contohnya gitu, kemarin baru muncul berita Krisdayanti. Wah, apa nih, gue belum baca. Krisdayanti tiba-tiba jadi atlet wushu, menang 2 emas di kejuaraan nasional. Iya, gue pernah lihat tuh dia. Gokil kan? Terus kayak Profesor Renald Kasali gitu. Menurut gue untuk seumuran dia, justru dia makin lama makin bisa beradaptasi dan makin menyala di usia sekarang gitu. Iya. Prof Renald is my teacher. Yes. Ya, gue dulu kan kita bisa di awal di rumah perubahan. Betul. Ya kecuali yang kalau komisaris kita nggak bahas lah ya. Kalau orang-orang yang akhirnya jadi komisaris ya, itu lain jalan. Nah jadi podcast ini buat gue tuh pengen coba metain masa atau kalau pinjem Taylor Swift era lah ya. Apa aja yang kita alami buat usia 20-35, menurut gue ini pas banget mesti dengerin. Apakah lebih cepat lebih baik, apa ada pengecualian, gimana lo hadapan dengan ketidakpastian gitu ya. Semoga ya dengan ini mereka bisa lebih bersiap, lebih matasin diri gitu. Sebelum kejauhan, boleh gak Bal, buat orang-orang yang mungkin di sana belum tahu lo sekarang mengintroduce diri lo sebagai apa paling nyamannya? Wih, selalu sulit gue kalau ditanya kayak gitu ya. Tapi ini ada sambungan nanti obrolan soal masa dan mencari jati diri dan lain-lain ya. Tapi kalau gue saat ini aktivitas, gue lagi running bisnis media namanya Proud Project. Yes. So it's a media platform buat target kita yang professionals 25-35. Kita ngomongin soal self development, karir, sama relationship gitu. Ada kontennya, ada community-nya gitu. Other than that, gue father of 2, husband and father of 2, dan gue sering nulis soal keluarga, soal branding, dan self development gitu. Tapi itu kan label luarnya Iqbal. Label. Ya kan? Orang bilang label luarnya. Tapi kalau lo mendefine Iqbal di dalam secara karakter atau secara pribadi, buat lo tuh Iqbal tuh orang kayak gimana gitu? Menariknya adalah itu pertanyaan yang gue tanyain tiap hari sih. Ya, karena dari masa ke masa mungkin lo akan ngalamin. Betul. Gue berubah gak ya? Gitu. Betul. Dan gue ngelihatnya atau dari pengalaman gue ya, sebelum menjawab ini, sebelum jawab tadi, gue merasanya tuh kayak
sebenarnya kayak ngelepasin kulit bawang lah. Hmm. Jadi sebenarnya kayak lu tuh nemu label, tapi terus label tuh kan lapisan luar kan. Ya, And then lu jalanin label tersebut, ya. and then lu memastikan apakah benar label ini doang nih gua. Oh ternyata ada dalamannya lagi, ternyata ada dalaman lagi dan seterusnya gitu ya. Kalau tadi balik ke pertanyaan lo, kalau so far gua I don't know if this define, karena kan kita juga kalau di self development kita sering bahas soal kayak ya lu jangan sampai ke define sama pekerjaan lo, lu jangan terbatasi sama apa yang lo kerjakan dan lain-lain. Tapi kalau sampai di level lapisan pekerjaan itu, gue ngerasanya gue adalah orang yang mengolah kata untuk membuat orang merasa dan berbuat sesuatu setelahnya. Oke. At least sampai titik itu gue cukup yakin lah, oke ini apa yang gue lakukan selama ini. Karena outputnya bentuknya macam-macam. Ya gue bikin tulisan, gue bikin konten, gue bikin podcast, gue mengisi webinar atau workshop, ngajarin orang dan lain-lain gitu-gitu ya. Tapi kayak the sword atau pedangnya adalah ya kata-kata gitu. Dan yang pengen gue bantu orang adalah orang merasakan sesuatu untuk abis itu dia jadi tahu mau melakukan apa gitu. Ini kan jadi menarik ya. Ketika lo define dengan cara itu, lo jadi lintas industri. Maksudnya kata-kata bisa lo bawa ke industri manapun. Iya. Jadi label yang ketika lo bilang gue adalah orang yang jalan di media, bisa suatu hari mungkin lo gak di media, tapi tetap pakai kekuatan kata-kata gitu. Itu jadi kayak berasa unpack satu layer ke belakang gitu kan. Iya. Dan kalau ngomongin masa, itu salah satu cara untuk beradaptasi gitu dari masa ke masa. Tapi gue coba mundurin satu lagi gitu ya. Apakah benar ketika kita ngomongin self development, di balik lo ngelakuin semua itu juga akhirnya ada yang namanya nilai atau values yang bikin lo jadi mau ngelakuin itu out of so many things. Kenapa harus berdampak sama orang lain? Ya. Kenapa enggak? Ya udah buat duit buat gue aja lah, gue pengen tajir, that's it. Peduli setan sama orang lain, nggak salah. Nggak salah, benar. Gitu. Iya, karena tiap orang ada life core value-nya beda-beda. Jadi gue suka banget ketika gue nemuin satu teori namanya life core value lah. Jadi bahwa di dalam hidup ini tiap orang tuh punya nilai inti yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau lu nge-search di Google life core value tuh biasanya keluar ada satu gambar isinya kayak mungkin 100 sampai 200 kata. And then kayak exercising-nya adalah coba lu baca and then lo lingkarin 20 yang resonate banget buat lo gitu. Terus nanti dari 20 itu lo grouping lagi yang mana yang menurut lo satu grup lah gitu. Biasanya dari 20 ini ketemu ada 4 sampai 5 grup. And then dari 4 sampai 5 grup ini lo pilih satu kata yang paling mewakili dari masing-masing grup tersebut gitu. And then that's your life core value. Nah, ketika gue menemukan teori ini, gue ngerasa kayak jadi illuminated banget karena gue sering merasa membandingkan diri sama orang. Terus gue merasa kayaknya ada yang salah deh sama gue. Kayak misalnya contoh gini. Misalnya gue tuh gue mulai karir sebagai salah satu tim awal Kita Bisa. Gue gak punya pengalaman kerja apapun sebelumnya. Kerja full time gitu ya. Jadi gue kuliah, bahkan sebelum lulus kuliah gue udah join. Diajakin sama Timmy, which is adalah abang-abangan gue di UI gitu kan. Gue join dan gue gak punya pengalaman apapun. Pure kayak anak polos, fresh grad, not even lulus, kayak udah mulai kerja. Terus gue mulai ketemu ngobrol sama teman-teman gue yang dia MT di perusahaan-perusahaan apa gitu kan. Terus dia bikin usaha apa dan segala macam yang di MT ini dulu dapat mobil juga loh, dapat pinjaman rumah lo apa segala macam gitu. Yang gue pada saat itu kayak kok gue nggak punya ya dan lain-lain. Awalnya gue nggak ngerasa kenapa gue nggak ngerasa ada masalah dengan gue gitu. Tapi makin lama gue ngeliatin dan segala macam dan mungkin makin dewasa gue makin mulai menghitung dan lain-lain ya. Kok ternyata secara keuangan apakah pilihan karir gue ini salah ya gitu. Karena sebenarnya duitnya gak langsung kelihatan di depan gitu kan. Tapi gue suka banget jalaninnya dan gue gak ngerasa ada yang salah dengan apa yang gue jalani gitu. Turns out memang buat gue money itu atau kekayaan wealth itu bukan life core value utama. Oh, oke. Gitu. Life core value gue utamanya diantaranya tuh influence, impact. Oke. Jadi itu diantara yang paling utama buat gue. Artinya gue akan merasa tertarik atau mengerjakan sesuatu dan gue merasa gue hidup tuh ketika gue beneran tahu bahwa yang gue kerjakan tuh berdampak sama orang, berpengaruh, guanya memiliki pengaruh terhadap orang-orang di sekitar gue ataupun di luar itu gitu. Kalau ternyata ada duitnya, alhamdulillah gitu. Tapi itu kayak nomor sekian gitu. While on the other side, gue lihat teman-teman gue yang mungkin kayak mereka ngejarnya ini itu dan segala macam, life core value ternyata beda gitu.
Ada misalnya orang yang life core value-nya, atau gue lebih dekat life core value-nya ke freedom atau flexibility gitu. Buat gue dikekang dalam satu tempat yang sama, rules yang terlalu kenceng, struktur yang terlalu rigid, terus kayak rutinitas yang gitu-gitu aja tuh bikin gue burn out. Bentar, ini berarti influence salah satu core values lu, freedom juga? Freedom, gue lupa, gue harus revisi. Tapi kayaknya iya deh, sempat gue enggak. Something around freedom kayaknya, something around freedom gitu. While in the other side kan ada orang-orang yang justru mereka life core value stability. Yang justru ketika kayak misalnya pekerjaan atau hidupnya terlalu berubah-ubah banget, kayak wah malah burn Kayak gak punya pegangan ya. Kayak gak punya pegangan. Nah itu berasa banget ketika di kantor sih Mas Rupiah. Jadi kayak misalnya di awal-awal dulu kita bisa 20 orang, itu kan masa awal bisnis, terus kayak masih mencari bentuk. Jadi kayak bukan flexibility ya, yang namanya masih mencari bentuk ya. Jadi kayak berubah-ubah banget gitu loh. Nah ada orang-orang yang sebenarnya mereka very skillful, tapi ya mungkin life core value-nya stability. Gak bisa tuh di situ. Gak bisa, gue gak bisa di fase ini gitu. Tapi at 2-3 tahun kemudian ketika kita udah mulai stabil, balik orang lagi. ini masuk cocok gitu. Nah itu kan kayak memang akhirnya baliknya ke apa yang benar-benar kita hargai sebagai nilai, sebagai individu gitu. Wow, dan lu nemuin ini waktu lu bahkan setahun 2 tahun setelah kuliah ya? Yes, mungkin awalnya kayak lebih banyak intuisi kali ya. Baru benar-benar pakem ini values yang gue pegang tuh berapa lama kemudian? Kalau kita bicara masa ke masa nih kayak sesudah kuliah? Ya, I think somewhere around kayak 2000, ya mungkin 3 tahun 4 tahun setelah kuliah gitu kali. Setelah kuliah berarti udah ngalamin kerja dulu baru kayaknya. Udah ngalamin kerja. Sempet terpapar dengan dunia dan baru mikirin ini kan. Iya. Jadi gue tuh lebih banyak kalau dari pengalaman hidup gue tuh lebih banyak kayak udah gue jalan ngikutin intuisi aja. Terus kayak at some point gue menemukan bahwa ada teori yang memvalidasi intuisi gue gitu. Untungnya ketemu teori yang memvalidasi. Untungnya ketemu dan intuisinya juga alhamdulillah kayak nggak salah ya. Nggak salah lah gitu. Nggak yang jeblok-jeblok banget gitu. Wow, ini tadi sebenarnya udah ada hint bagaimana dari masa ke masa orang tuh beradaptasi gitu, atau ternyata orang tuh sebenarnya nggak berubah-ubah banget, kerjaannya berubah, labelnya berubah, tapi ternyata at the core value-nya sama gitu, cuman dia menyesuaikan dengan masa hidup dia yang berbeda aja gitu, ya kan? Nah tapi mari kita dalemin sedikit ya. Kalau ngomongin soal tadi setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, ngomongin soal fase hidup, apa yang pertama muncul di kepala lu? Kalau di gue adalah gue sempat mengkristalisasi satu teori lah ya. Teori soal fase hidup 20-an, 30-an, 40-an gitu. Bahwa ada fase hidup 20-an tuh kayak fase eksplorasi, lo nyoba banyak hal dan lain-lain, sehingga kalau namanya fase eksplorasi ya lo mungkin kayak masih mencoba ini itu, belum ajak di satu hal, masih kayak starting up, belum stabil dan lain-lain, itu sangat wajar gitu. Itu 20-an. Kemudian 30-an lo udah menemukan 1-2 hal yang memang lo yakin jadi your strength gitu ya. Terus lo dalamin, lo bikin fondasi yang lebih strong lah. Jadi lo mendalami satu hal lebih banyak gitu. Terus nanti di 40-an lo udah mateng secara fisiologi, secara emosional, secara psikologis. Itu fase meledakkan dampak kalau bahasa teori-teorian gue waktu itu kayak banyak mengambil banyak baca banyak hal, termasuk kayaknya salah satunya ngobrol sama lu dan you do you gitu ya gitu. Jadi kalau ngomongin kayak masa setiap masa udara gue kepikirannya itu. Meskipun abis itu sekarang gue usia 34, gue juga mulai mempertanyakan juga, is it true? Karena true-nya dalam konteks kayak kalau kita ngomongin layer 1 aja, oh ya berarti 20-an tuh udah selesai, and then you've done with yourself lah, lu udah kelar lah sama diri lu gitu. Jadi ya 30-an tuh harusnya gak ada krisis lagi, gak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, lu udah dalemin aja apa yang ada di depan mata lu lah kasarnya gitu. Tapi ternyata gak juga. Kayak gue juga ngerasa kayak gue masih mempertanyakan terus gitu tentang diri gue. Tell me more, apa yang bikin lu paling resah dan bikin lu paling bingung? Contoh misalnya kayak the way I run the business lah gitu. CEO tuh kan kayak there's so much bahasan soal itu lah ya, podcast, buku dan lain-lain, kayak founder tuh harus gini harus gitu dan segala macam gitu ya. Dan gue kayak ngerasanya kok setelah jalanin kok nggak cocok ya gitu. Nggak cocok jadi CEO? Gue ngerasanya nggak cocok jadi CEO. Atau kayak there's so much part of being CEO yang gue tidak fit in.
gue ngerasa kayak learning curve-nya steep banget nih gitu, tinggi banget learning curve-nya gitu. So mungkin pertanyaannya lebih kepada apa emang bisnis seperti ini, and then is it what they called growing pain gitu ya, atau ada cara lain sebenarnya di luar sana yang gue juga belum tahu apa gitu. Tapi kayak dari something yang gue masih questioning nih gitu, karena balik lagi tadi ya, my strength adalah ketika gue lebih banyak waktu menulis, ketika gue lebih banyak waktu berbicara, coaching, ngajarin orang gitu. That's where I shine gitu. That's where I get fulfillment dan energy dan lain-lain gitu. Tapi with running bisnis ini, apakah itu terfasilitasi atau itu tidak terfasilitasi adalah bagian dari resikonya gitu. Kayak those things kayak gue masih questioning juga gitu. Terus ditambah dengan kayak building family juga gitu kan. Anak gue mulai masuk SD, and then gue masih sering tidak ada di rumah gitu kan. Is this life that I want to build, or what kind of life that I want to build, dan apakah yang gue jalani sekarang menuju ke sana gitu kan. Nah itu kan banyak faktor yang saling berkesinambungan gitulah ya. Yang gue juga kayak masih mencari terus gitu. Relate banget sih, karena satu hal yang mungkin gue juga pengen share, ketika kita mungkin banyak dilihat sebagai sosok yang ngomongin self development, orang mungkin menganggapnya he has everything figured out gitu. Kayak Iqbal tuh panutan banget sih, dia punya PDF namanya thank you rate. Wah ini ngebantu banget gue soal personal branding gitu kan. Atau dia udah pernah ngomongin soal gimana caranya untuk menemukan ikigai lo gitu, atau passionnya lo gitu. Orang ngerasa kayak oh udah that's it gitu. Padahal gue ngambil satu contoh kecil ya, misalkan ngomongin ikigai deh gitu. Sebenarnya waktu kita ngalamin kayak lo tadi ngambil keputusan untuk misalkan masuk kita bisa dan ngejalanin, waktu ngejalaninnya sebenarnya kita nggak purely membuat keputusan dari hitung-hitungan di atas kertas kan. Betul. Jarang kali 100% teoritis kan. Pasti ada unsur insting atau emosionalnya yang memang juga ngedrive decision kita gitu. Kemudian berapa tahun kemudian baru kita justify, oh bener gitu. Nah lo sekarang di 34 ya? 34 dengan segala kebingungan yang lu alami tadi, apakah lu jadinya udah tahu, oh kalau gue ngalamin kayak gini, gue nyari ke mentor nih, atau gue nyari jalur spiritual nih, gue tanya sama Tuhan, atau gue cari di buku nih framework apa yang relate. Jadi dari pengalaman lu 20-34 tuh, lu punya cara baru gak sih untuk tackling kebingungan ini gitu? Justru caranya agak berulang sih. Jadi kayak insting dulu tetap ya? Insting tetap. Tapi kan insting kalau gue ya, kalau gue insting tetap gue jadikan arahan utama. Oh ya, oke. Karena ternyata setelah banyak keputusan-keputusan diambil dalam hidup gue selalu percaya bahwa ya memang intuisi gue tuh suara hati yang beneran gue inginnya ke arah sana gitu. And then what I do adalah kayak try to validate dengan data-data dari luar gitu kan. Nah itu yang kayak ngobrol nih, Mas Rup lu ada waktu gak, gue mau ngobrol dong, nanya pendapat dan segala macam, nanya temen dan lain-lain yang mungkin punya similar situation, nyari buku, dengerin podcast dan lain-lain gitu. Jadi kayak external data tuh kayak try to validate atau cross check atau kayak fill in the bolong-bolongnya lah ya, yang mungkin kayak makin solidate atau kayak yang ini ternyata emang mau-mauan lu doang lah gitu, kayak nggak ada dasarnya dan lain-lain gitu. Gitu sih. Tapi gue penasaran kalau lu gimana? Tadi gue setuju yang gue juga belum pernah beneran bahas ini sih. Tapi gue juga udah di titik nggak apa-apa. Ya tadi bahwa kayak sebagai ini cheesy banget ngomong ini, tapi kayak sebagai influencer gitu kayak, atau orang yang ya orang look up lah gitu. Ada orang yang look up gitu. Iya. Of course, lo punya audience, mereka mencoba untuk di posisi yang gue bisa belajar apa di orang ini gitu kan. Iya. Which sebenarnya kayak dalam banyak kesempatan gue juga kayak kalau ketemu orang, wih Bang Iqbal gitu, kayak gak usah gitu amat dah gitu, kayak kita ngobrol aja. Tapi buat orang di posisi itu, gue juga sebenarnya ngerasa banyak. Yes, definitely I have figured out many things in my life juga gitu. Ada fase-fase atau ada hal-hal yang banyak gue udah figure out. Tapi kayak at the same time kayak gue banyak banget juga nih yang gue masih kepikiran, bingung dan lain-lain gitu. How about you? Masih bikin tidur susah gitu ya. Yes. Menurut gue ketika orang masuk kepala 2, kepala 3,
kepala 4 gitu tuh ada risetnya tuh Bal. Hmm. Orang somehow mengambil keputusan-keputusan yang lumayan krusial itu mendekati usia-usia itu. Hmm. Jadi Mendekati ujung kepala. yes, mendekati ujung kepala itu atau ngelewat sedikit. Oke. Misalnya rata-rata orang menikah itu mendekati 30 atau awal 30. Hmm. Kayak di dalam badan mereka ada semacam alarm yang kayaknya oke, this is the time untuk gue make keputusan yang besar dalam hidup. Begitu juga ketika gue cari lagi data, oh ternyata orang-orang yang paling berhasil menjalankan startup dan bikin jadi gede dan sustainable, itu bukan orang umur 20-an. Yes. 40. 40 ke atas. Ya. Gitu. Berarti 42 kan peaknya 40. exactly. Berarti kan kayak awal 40 juga kan kayak. Oh oke. Nah gue sekarang berkaca ke diri gue sendiri nih. Gue menuju kepala 4. Ya. Hal yang sama. Biasa tuh kepikiran ini berasa kayak pergeseran era yang penting gitu. Oke. Yang jadi top of my mind adalah gue ternyata udah 20 tahun lebih ya quote unquote berkarya. Apakah gue sudah punya cukup waktu untuk diri gue sendiri? Atau selama ini gue mengerjakan itu cuman karena ya gue punya tanggung jawab yang mesti gue lakukan sebagai seorang anak, sebagai suami, sebagai teman, atau sebagai seorang yang di look up to gitu. Apa gue benar-benar punya waktu buat diri gue sendiri selama ini ya 20-an tahun ya? Dan jawabannya waktu itu adalah kayaknya enggak. Kayaknya gue nggak ngasih cukup waktu buat diri gue sendiri. Pertanyaan yang lain yang gue juga pikirkan adalah, ini kita masuk mungkin ke bagian yang kayak lebih cepat lebih baik, atau justru lebih cepat malah nggak samanya lebih baik. Having kids misalnya. Lo umur 34 lo punya anak umur paling gede? Paling gede umur 6. 6. Berarti lo punya anak sekitar usia 28, 29 ya. Dan menurut gua itu lumayan cepat. Dan menurut gue itu bagus. Tapi ada orang yang justru bilang, ngapain buru-buru punya anak? Ya. Gue mau leave it at that dulu. Jadi itu yang gue kayak, gue lagi bayangin sekarang. Sebenarnya karena gue umur 40 gue belum punya anak. Kebayangkan gapnya jauh banget tuh. Berarti kalau gue nanti punya anak kita gapnya 12-13 tahun tuh. Right? Gitu. Jadi kayak fase hidupnya walaupun lo di 34 tapi lo udah di fase yang berkeluarga sebenarnya. Beda dengan gue 40 tapi gue belum berkeluarga. That's a different ball game menurut. Iya itu yang ini sih, yang kayak tadi mungkin secara fase ya kan orang juga, ya maksudnya salah satu pertanyaan kita yang paling sering dengan berbagai skenario hidup kita masing-masing kan sebenarnya adalah ya gue nih tepat waktu nggak ya gitu, on time nggak ya gue mikirinnya, atau too early atau malah udah too late. Kayak gue baru sekarang mikirin mau punya anak misalnya tadi, atau gue baru sekarang mau mikirin kayak gue mau bisnis deh, atau gue udah kerja jadi sales mulu nih 15 tahun gitu. Kayak gue mau lompat apa ya ke tempat lain ya. Dan switch karir umur 30-an masih bisa gak ya? Gitu. Iya kan selalu pertanyaan itu kan. Iya. Dengan berbagai skenario kayak masih bisa gak ya? Bener gak ya sekarang? Harus sekarang atau nanti ya dan segala macam. Dan sebenarnya kalau mau filosofinya sebenarnya kan kayak gak ada waktu yang tepat kan. Maksudnya gak ada satu roadmap dan blueprint yang udah semua orang harus kayak gitu dan lain-lain gitu. Ada yang namanya normal distribution sih. Yes. Rata-rata orang akan di tengah. Iya. Tapi lo harus sadar ada 20-30% yang di sisi sebaliknya. Iya, dan rata-rata itu kan tidak juga menggambarkan itu benar kan. Itu kan hanya rata-rata yang terjadi aja gitu, faktual situationnya aja gitu. Lu kemarin karena lu bilang lu anak Axel. Iya. Gue anak Axel bener. Gue cepet-cepetan soalnya. Cepet-cepetan. SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, lulus kuliah di umur 20. Wah gila. Gue udah mulai kerja waktu gue umur 12-13. Iya, what do you feel about being anak Axel? Kayak what's the pro and cons? The pro adalah you feel ahead of everyone. Kayak minimal gue punya sesuatu yang lebih daripada orang-orang lain. Karena lu merasa kayak wah ini dunia kerja kan ribet ya. Gue harus bisa bersaing sama yang lain. Lu udah punya USP buat gue adalah gue punya USP gitu. Tapi kalau in the grand scheme of life, sekarang gue ngeliat lagi, balik. Mungkin itu bukan keputusan yang terbaik. Atau bukan keputusan yang terbijak untuk jangka panjang. Karena kita harus sadar juga di fase umur teenager sampai 20-an awal itu fase identity crisis yang menurut gue, lu mesti punya cukup waktu untuk figure things out, man. Kalau enggak lu akan menjalani hidup lu dengan kayak di limbo terus gitu, limbonya kebawa kelamaan nih gitu, galaunya kebawa kelamaan. Gue waktu itu dipaksa untuk dewasa too soon.
Dipaksa dewasa, that's a good keyword. Jadi waktu gue umur 12, 13 gue udah ngajar les. Jadi waktu gue SMP gue ngajar anak SD. Waktu gue SMA gue ngajarin yang di bawah gue lah pokoknya. Gue cukup bangga sih waktu itu. Kayak gue bisa making money sendiri, gue bisa beli apa yang gue mau. Ngebantu orang tua gue. Dan dari SD kelas 1 sampai kelas 6 gue juara kelas. Beasiswa jadinya. Jadi practically gue gak pernah nyusahin hidup orang tua. Quote unquote. Minimal di bagian itu gitu. Ya gue bisa ngebantu orang tua di bagian itu. Karena kita juga keluarga perantauan yang ya udah. Kalau bisa ngebantu ya ngebantu. Nah itulah di masa depan. Sekarang gue ngerasa kayaknya gue tuh diposisikan untuk perform. Dari semenjak muda banget. Sampai gue sekarang nih mendekati 40. Berarti udah 20 tahun lebih tadi kan. Makanya gue tahun ini 2026 gue ambil keputusan yang sangat tidak biasa gitu. Dari tahun lalu gue udah bilang sama tim gue. Siap-siap ya. 2026 ini gue akan jalan-jalan tiap bulan. No matter what happens, gue akan usahakan tuh terjadi. Dengan goal yang beda-beda gitu. Gue setiap tahun punya goal. Gue akan bawa orang tua gue jalan-jalan. Udah berjalan 5 tahun. Puji Tuhan ada berkatnya. And then gue akan bawa istri gue. Karena itu janji nikah gue. Gue setiap tahun akan bawa dia jalan. Di luar itu adalah gue eksplorasi diri lagi. Ya, this is yang lo tadi bilang. Yang tadi gue bilang. Lo gak punya waktu buat diri gue lo sendiri. Gitu. Iya. Nah jadi beruntungnya di gue masih bisa bayar harga itu sekarang. Dan gue punya financial means-nya gitu. Tapi bayangkan kalau enggak. Dan sebenarnya in a way lu bisa bayar harga sekarang karena lu membayar harga, lu gak mengurusin diri lu sendiri juga 20 tahun ini gitu kan. Exactly. Udah nyangkul aja gitu. Bener nyangkul aja udah. Nyangkul aja udah. Jadi gue gak tahu tuh sekarang kalau dibilang if it's a good decision or not, I would say it is what it is. Iya, it is what. Iya, I think that's, I'll take the good and the bad at the same time gitu kan. Itu yang menurut gue agak sulit dalam tanda kutip, kayak kita kan manusia semakin kita pintar, kita semakin pengen mengisi ruang-ruang kekosongan hal-hal yang kayak harus terjelaskan nih gitu. Iya. Gue pengen sukses, gue sekarang titik gue duit gue 10 juta, gue pengen nyampe ke titik 100M misalnya gitu kan. Ini gap ini nih diisinya caranya dengan apa nih? Nah terus kan kita kayak individually and collectively kayak mencari jawabannya tuh. Oh berarti lu harus kerja berapa 17 jam per 24 gitu kan. Harus ini, harus itu, dan segala macam gitu. Jadi akhirnya kita kayak mengisi semua ini. Kemarin banget baru gue bikin tulisan tuh karena gue kepikiran juga itu. Kayaknya manusia tuh nggak didesain sesibuk ini deh sebenarnya. Dengan semua cara kita hidup sekarang ya. No wonder maksudnya makanya kenapa kita kayak pusing, stres, anxiety dan lain-lain gitu. Karena sebenarnya kayaknya secara normal ideal memang banyak hal tuh ya harus waktu aja, butuh waktu gitu. Kayak tadi misalnya kayak pengalaman pendapat gue terhadap Axel, karena teman gue juga banyak yang Axel dan gue punya kesempatan untuk Axel pada dulu gitu. Tapi gue memutuskan kayaknya enggak deh gitu. Adalah kalau gue ke teman-teman gue ya, gue nggak tahu di lu. Kalau gue melihat teman-teman gue memang banyak yang tidak matang dalam sisi social, dalam sisi emosional gitu. Karena memang secara akademik dan lain-lain definitely excel lah gitu, di atas rata-rata gitu. Tapi kalau di sosial dan lain-lain kayak bingung, masih kikuk gitu, masuk kuliah kayak gimana sih cara kenalan sama cewek gitu. Iya, benar-benar. Gue kalau nggak diselamatkan sama grup teman-teman gue yang 5 orang waktu itu ya, gue sebut aja namanya ya. Shout out kalau ada yang mendengarkan, Heaven, Mike, Samuel, Jessica, dan Vera. Nice. Kalau nggak ada itu mungkin gue nggak survive tuh. Iya. Ya itu yang gue akhirnya makin believe kayak knowledge itu bisa di accelerate, tapi kayaknya wisdom, the way you use which knowledge to which gitu kan, itu kayak emang harus lewat pengalaman dan emang harus lewat waktu dan tahun gitu. Itu yang gue juga mungkin sebagai ayah sekarang gue juga banyak mempertanyakan dan berpikir-pikir juga gitu. Kayak misalnya kayak kan anak ya kita lah zaman sekarang gitu ya, banyak banget tuh opsi kayak ikutin les ini, les piano, ikutin les apa. Waduh, gue di satu sisi gue pengen anak gue punya banyak potensi dan lain-lain, definitely lah gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin gue berkaca dan punya trauma juga kali ya. Gue mungkin agak mirip, gue denger yang podcast lo ngobrol sama Haimin Sunim. Iya.
dan looking back about child trauma lah gitu. Gue pun punya child trauma yang mirip ya, correct me if I'm wrong. Tapi intinya kayak I need to perform all the time, because that's what define who I am. If I'm not performing, then I'm not who I am. Yes. People will not value me gitu. Yes. Dan itu mungkin datangnya juga dari situasi di mana gue dibesarkan gitu ya, situasi gue dibesarkan, dan gue nggak, I don't blame my parents at all, tapi ya situasinya membuat gue jadi seperti itu. Gue anak kedua, gue nggak dapet perhatian sebanyak kakak gue atau sebanyak adik gue, karena adik Sama gue, lagi anak kedua. ya kan? Mungkin kita gara-gara itu ya. Iya bisa jadi sama ya. Jadi kayak anak bungsu dapat ya dia paling bungsu lah. Betul. Gitu. Kayak kakak ya dia pernah ada masa Lahir di mana cuma ada dia cuma doang. Iya. Gue tidak, sehingga gue harus secara tidak sadar mencari cara untuk gue bisa diperhatikan gitu, untuk ngasih tahu bahwa gue juga layak diperhatikan. Iya. Ya tadi mungkin alhamdulillahnya adalah gesernya atau terarahkannya salah satunya adalah ke achievement lah gitu. Iya. Kalau dalam konteks gue secara akademik gue selalu top tier lah. Tapi gue tidak atau jarang, mungkin 20% of the time di paling atas ranking 1 gitu. Tapi gue selalu top tier. Nah makanya abis itu gue jadinya nyari cara lain tuh. Gue jadi gila cari lomba, maksud kalau gue ya. Any lomba di luar sana kayak gue ikut gitu. Lomba debat bahasa Inggris, lomba, gue nggak suka fisika tapi ada lomba karya ilmiah fisika. Wah gue begadang itu. Ingat banget gue baca buku tebel itu, gue begadang bikin karya ilmiah, menang, gue berangkat dapat piala dan segala macam gitu. Kayak ikut futsal, gue pernah lomba, gue pernah jadi juara takraw se-kabupaten. Macam-macam lah pokoknya, anything yang gue bisa kerjain supaya gue bisa dapat achievement, gue lakukan, dan itu ternyata kebawa nih sampai ke karir, sampai ke relationship dan lain-lain gitu. Kayak gue merasa nilai diri gue adalah ketika gue perform. Ketika gue tidak perform atau gue tidak achieve something, atau gue tidak punya title something gitu kalau dalam konteks karir gitu ya, then I fail gitu. Kayaknya orang gak akan mau dah temenan sama gue. Kayaknya orang gak akan mau deh mengenal si Iqbal gitu. Gak mau ada urusan sama si Iqbal gitu kalau dia bukan karena dia perform nih secara lo achieve target lo apa segala macam gitu. Which turns out kan ternyata setelah dewasa, setelah lebih kenal psikologi, mungkin ke psikolog dan lain-lain gitu, kayak it turns out it's not that healthy juga gitu. Dan itu kayak ternyata itu mempengaruhi lo semua, the way I see the world and the way I do life decision gitu kan gitu. Iya. Tapi sekarang lu udah ngerasa menemukan ini ya, setelah lu ngelewatin fase itu dan lu mungkin bermeditasi atau mungkin lu merenungkan gitu ya. Sekarang lu berdamainya bagaimana dengan itu? Kayak mencari selaras dan seimbangnya buat lu. Iya. Kalau yang di level beliefnya sudah mulai bisa detach tuh, bahwa I am not my work, I am not my achievement, I am Iqbal, I am who I am aja gitu. Kayak even without those achievement, Iqbal tetap Iqbal gitu. Dan gue juga akhirnya mencari validasi. Kan sebenarnya kalau di sisi gue ya, yang paling gue takutkan adalah orang-orang karena gue orangnya sangat social gitu ya. Orang-orang di sekitar gue tuh memang tidak menghargai gue lagi karena gue udah nggak punya achievement dan title dan segala macam gitu. Tapi terus gue tanpa beneran yang kayak riset yang gimana-gimana banget ya, gue banyak ngobrol lah sama teman-teman gue dan lain-lain, kayak dan try to figure out kayak kenapa mereka value gue, ya my spouse juga kenapa dia value gue dan lain-lain, and mostly kayak 90% itu nggak ada hubungannya dengan achievement sebenarnya gitu. Wow. Gitu, jadi kayak oh ya udah, gue makin yakin ya, makin solidified bahwa ya nilai diri gue tidak ditentukan oleh achievement gue, gitu. Jadi gue bisa mulai detach tuh. Tidak harus selalu Iqbal tuh yang paling gitu. Tidak harus Iqbal tuh selalu yang jadi di panggung dan lain-lain. Which on the other side, gue juga senang sekali kalau gue bisa dapat kesempatan itu. Maksudnya gue selalu senang kayak misalnya di sini lu invite di podcast, gue bisa sharing waktu itu di DCX dan lain-lain. Gue happy banget. That's what give me energy gitu. Tapi if I don't get that doesn't mean gue nggak bernilai gitu. Itu tidak mengurangi nilai diri gue sedikit pun gitu. Nah itu gue udah bisa mulai detach tuh gitu. Jadi sebenarnya kalau saat ini gue lebih di level gue udah bisa sadar aja. Oke, gue melakukan ini tuh bukan untuk
membuktikan nilai diri gue. Oke. Karena selama ini mungkin 80-90% gue melakukan hal tuh ternyata motivationnya itu tanpa gue sadar. Gue coba cari polanya ya buat teman-teman yang dengerin supaya kan tadi konteksnya kalau lu ketemu kebingungan atau sebuah krisis lagi, kita selalu ngerasa ya paling sering ngomongin quarter life crisis kan, makanya lahirlah buku ini gitu. Tapi ternyata ya di fase 30-an lu ngalamin krisis lagi, nanti di 40-an mendekati kayak lu ngalamin krisis lagi gitu. Nah kebingungan lagi kalau dari cerita yang gue alami dan lu alami jadinya sangat besar peran psikologi di situ ya. Gede banget. Gede banget. Dan menurut gue lubang terbesarnya yang banyak orang tidak punya adalah self awareness. Betul. Lu nggak ngerti siapa lu nggak ngerti nilai diri lu apa. Dan kalau mau dibikin actionable sebenarnya adalah karena lu jarang banget menyediakan waktu untuk ngobrol sama diri lu sendiri. Itu yang menurut gue kayak paling hilang sih. Karena kita bangun tidur langsung buka HP. Dan buka HP itu apa sih? Kita membiarkan pikiran orang lain masuk ke pikiran kita gitu kan. Karena kita buka WhatsApp kan itu orang lain. Kita buka Instagram itu hidupnya orang lain. Kalau dulu kan ya kita ngalamin lah ya, belum ada HP dan lain-lain. Ya bangun aja udah. Emang ada waktu kosong yang waktu nggak jelas, masih nguap-nguap, masih ngumpulin nyawa, orang bilang ngumpulin nyawa. Ngumpulin nyawa sekarang tuh udah nggak ada ngumpulin nyawa, Mas Rup. Semua orang nggak ada waktu ngumpulin nyawa. Kayak langsung bangun tuh langsung Instagram ini itu segala macam gitu kan. Iya. Itu yang menurut gue kayak hilang. Terus kayak pun gue juga ngerasa kayak ini something yang as a productivity guy juga gitu, kayak menurut gue toxic juga ternyata gitu adalah ya kayak kita sangat ya kita si mewakili tuh sering merasa bersalah kalau ada waktu nganggur. Iya. Kayak downtime tuh kayak wah this is not productive gitu kan. Doing nothing is not productive gitu. Padahal sebenarnya ternyata doing nothing ini yang kayak waktu-waktu dimana kayak waktu kalau di pikiran tuh pengeraman pikiran lah gitu. Apa ya bahasa Inggrisnya ya? Short break kali ya. Ya short break dan selah gitu ya. Ya mungkin that's also what explains kayak misalnya kenapa kita kalau mandi atau di kamar mandi atau lagi di pesawat nggak dapat sinyal, atau kalau muslim lagi sholat tiba-tiba punya ide gitu. Iya. Sebenarnya karena itu waktu downtime kita lagi nggak mikirin apa-apa, terus kayak yang kepikiran selama ini di pikiran tiba-tiba kebuka. Keangkat ke atas, terus udah solid gitu. Jadi kayak, tapi kan maksudnya poinnya adalah memang harus ada waktu-waktu bengong itu gitu ya, waktu bengong dan lain-lain, dan lu harus mencari cara yang paling efektif buat lu untuk ngobrol sama diri lu sendiri, untuk menggali sebenarnya gue tuh apa sih dan segala macam. Which is kalau di gue, dan mungkin nggak tahu lu juga iya atau tidak kan, journaling gitu kan, nulis dan lain-lain gitu. Jadi ketika lo lagi bingung, nomor satu jawabannya bukan mencari keluar dulu, tapi self awareness dulu ke dalam ya. Itu gue sepakat sih, karena pada akhirnya yang kita sering fokuskan adalah dunia tuh berubah apa ya, gue mesti adaptasi apa ya, ada teknologi baru, skill baru. Tapi kita lupa mempertanyakan apa yang sebenarnya kekal dalam hidup, apa yang sebenarnya selama ini gak pernah berubah atau cenderung ya memang gak berubah gitu ya, termasuk si core value tadi gitu. Kayaknya core value akan sangat sulit sekali berubah gitu, karena memang it's who you are gitu kan. It's who you are, ya. Jadi kalau lo kembali ke situ kayaknya kompasnya jadi lebih mudah untuk cari jawaban gitu ketika lo bingung. Tapi nextnya yang menurut gue tadi menarik dari cerita lo adalah lo punya keberanian untuk nanya ke orang-orang sekeliling lo, kayak lo bilang ke teman-teman lo, ke pasangan, untuk nanya kayak emang siapa sih Iqbal gitu di luar dari label itu gitu. Itu recently lo lakukan, terus kayak prosesnya berapa lama, dan apa sih ya feedback nomor satu yang lo tangkap dari mereka yang bikin lo kalau ternyata gue tuh ini di luar dari label gitu? Kayaknya sih tidak ada satu kayak satu metode spesifik yang gue jalankan untuk kayak meriset ini gitu ya. Nggak bikin kayak spreadsheet Excel 10 temen gue terus ada scoring gitu terus ada kayak pointers questionnya ini gitu, kayak enggak kayak gitu. Tapi intinya sensing aja. Kalau sama pasangan mungkin gue terbantu juga karena gue konseling. Konseling pernikahan. Konseling pernikahan, dan basically kan sebenarnya konseling pernikahan adalah gue ngobrol sama dia tapi dibantu lu gitu kan. Yes. Jadi sebenarnya itu yang menurut gue kayak banyak orang belum dapat idenya tuh.
Mereka pikir kayak gue ngobrol sama ini nih, jadi kayak dia akan ngejudge gue nih si konselor ini nih. Dia nanya-nanya, kayak ujian nih segala macam gitu kan. Orang kan banyak yang takut kayak gitu. Padahal kan sebenarnya gue ngobrol sama pasangan gue, tapi lu bantuin gue gitu. Iya. Sebenarnya lu ChatGPT gitu kayak anyway ya. Menstruktur lah ya. Menstrukturkan gitu kayak mengarahkan. Very wise ChatGPT lah gitu. ChatGPT kan cuma pinter doang. Tapi salah satunya kalau sama pasangan gue terbantu di konseling. Oke. Karena nah ini gue menyadari nih, even gue sebagai orang yang sering sekali jadi public speaker, gue juga terbiasa menulis dan lain-lain, I'm very well or good at words gitu ya. Kalau udah urusan sama pasangan, sama anak, gue sering keluh juga. Lidah gue sering keluh juga, gue sering bingung juga gimana ya cara ngungkapinnya gitu. Gue masih figuring out juga nih kenapanya gitu ya. Tapi kayak that's why makanya akhirnya ada orang ketiga kayak konselor tuh membantu gitu. Nah dalam konseling itu ya salah satunya tadi ya maksudnya gue ternyata mendapatkan validasi lah gitu bahwa ya sebenarnya bahkan keberadaan gue aja tuh sudah berarti buat pasangan gue sebelum gue melakukan apapun ya gitu. Bahwa gue ada di rumah tuh value-nya udah kayak 80% nilai gitu. Sebelum guanya ngapa-ngapain gitu. Kalau ngapa-ngapain bisa jadi turun, bisa jadi ke atas. I see. Gitu. Itu kalau sama pasangan. Kalau sama temen, I think mungkin salah satu hal yang tergambar juga adalah dan ini menurut gue bisa di-exercise sama siapapun ya. Adalah temen lu tuh nanya apa dan ketika mereka kenapa. That will tell kayak sebenarnya value lu tuh apa gitu. Jadi kan kayak misalnya ada fase-fase di mana orang tuh nanya ke gue kayak, "Bal, gue lagi bikin marketing campaign nih, gue nanya ini dong waktu lu ngerjain dulu kayak gimana?" segala macam. Oh, ya udah kalau itu kan berarti yang di value adalah knowledge-nya gitu kan. Tapi kayak bisa juga ada fase di mana kayak temen, gue mau cerai nih gitu, gue mau ngobrol dong gitu segala macam. Ya berarti kan dia memvalue pendapat gue tentang diri dia karena dia merasa kayak dari situasi yang sulit ini dia merasa dia butuh ada orang lain yang dia percayai untuk kasih tahu sebenarnya harusnya dia melakukan apa atau apa sih yang sedang gue alami gitu kan. I think bertanya sama temen atau ya mungkin melihat lagi lah temen-temen lu tuh nanya lu atau ngontek lu tuh ketika apa, itu mungkin akan memperlihatkan value lu juga gitu. Di luar dari semua label itu ya. Di luar dari label dan situasi dan lain-lain gitu. Dan kebingungan ini pun jadi akhirnya bisa pelan-pelan ditemukan jawabannya ya. Iya. Lo punya satu framework yang selalu lo pakai nggak ya? When it comes to deciphering ketidakpastian gitu. Iya. Nanti gue pengen tahu punya lu juga. Versi gue ya. Oke. Kalau dari gue mungkin pertama gue ternyata setelah melewati kayak gue kira quarter life crisis selesai udah done gitu kan. Hidup akan ke atas aja tuh eksponensial gitu ya karena basisnya udah selesai gitu. Ternyata enggak kan. Ternyata ya udah hidup tuh ternyata mengalir dari satu kebingungan ke kebingungan yang lain. Kedua adalah menyadari bahwa kebingungan itu justru harus dilihat sebagai radar lu nyala. Bahwa it tells you something is wrong or it tell you there is something right that you need to pursue gitu kan. Karena kayak gue juga selama ini selalu ngeliat kalau gue bingung tuh berarti gue lagi lost, gue lagi tersesat gitu. Enggak, kalau gue lagi bingung ternyata kalau gue lagi bingung berarti kepala dan hati gue lagi kasih tahu ke diri gue bahwa bal ada yang salah nih dari yang lu jalanin sekarang gitu, atau bal ada sesuatu di luar sana yang sebenarnya benar-benar lu inginkan. Lu belum tahu caranya gimana tapi ayo kita ke sana gitu. Jadi kayak ada radar yang set gitu. Kan kita bingung kan ditarik-tarik. Duh, kenapa sih gue ketarik-tarik? Emang kita belum tahu jawabannya. Tapi sebenarnya itu adalah harusnya dinilai sebagai sinyal baik gitu. Jadi kayak ketika bingung tuh kita nggak perlu ngerasa down, nggak ngerasa feel bad gitu. Justru kayak itu berarti lu hidup. Karena banyak orang tidak merasa bingung atau bingung tapi dia tidak memberikan ruang buat kebingungan itu. Ya udah hidup gitu aja gitu sampai mati udah gitu aja gitu, hidupnya gitu aja. Itu kedua. Ketiga adalah tadi gue mungkin kalau di frameworkin ya, satu balik ke life core value. Jadi gue akan selalu baliknya dulu kayak life core value gue apa. Kalaupun gue sudah tahu bisa jadi atau di beberapa waktu gue mengulang lagi exercise yang sama. Is it still the same atau jangan-jangan ada hal lain yang gue temukan gitu yang bahwa ternyata gue, karena value tuh gue ngerasa value tuh bisa bergeser.
tidak berubah tapi bergeser. Jadi kayak beda fase mungkin bisa jadi beda value juga. Iya, urutannya juga bisa naik turun. Urutannya gitu bisa ya. naik turun. Jadi kayak life core value, tentuin life core value-nya. Abis itu menentukan prioritas hidup lu di fase sekarang sih. Kalau paling mudah kan sebenarnya kita bisa pakai wheel of life ya. Kan ada wheel of life tuh, jadi kayak di kehidupan tuh elemennya ada friendship, ada family, ada health, ada physical health, ada mental health, ada spiritual, finance, work, dan lain-lain lah ya gitu. Bisa dicari wheel of life, terus kayak di scoring aja mana sih yang sekarang paling prioritas, karena kan bisa jadi berbeda-beda ya gitu. Kayak gua ketika single versus gua ketika sudah menikah, ketika sudah punya anak, ketika sekarang anak gua masuk SD gitu versus anak gua masih umur 2 tahun tuh beda semua gitu skor dan bebannya gitu ya. Jadi kayak di scoring mana yang prioritas, baru abis itu menurut gua memang perlu luangkan waktu 1 jam 2 jam buat mengeluarkan brain dumping lah bahasa gue. Brain dumping. There's no need for structure, tapi kayak everything yang lo ada di kepala lo tuh ditulisin gitu. Kalau lo bisa nulis, kalau lo nggak bisa nulis, menurut gue kayak buka ChatGPT or whatever, and then lo ngomong aja gitu. Atau lo buka, kalau gue sekarang lagi suka pakai Loom, terus gue rekam gue ngomong aja, and then nanti kalau gue udah selesai ngomong di Loom tuh bisa download transkrip. Terus habis download transkrip baru gue kasih ke Claude gitu. Summarize dong tadi gue ngomong apa aja gitu. Jadi kayak ini aja, kayak kalau di film-film Interstellar, Hail Mary kan selalu ada ini tuh, mereka malam-malam ngerekam tuh kan, journal log kan. Gila gue tadi habis ketemu ini nih segala macam. Nah itu menurut gue kayak yang harusnya dilakukan secara rutin sih gitu. Nah nanti dari sana baru ketahuan tuh, baru terstruktur tuh, lo baca lagi hasil tulisan lo gitu kan, kayak oh iya nih, ini gue ngulang berapa kali nih kata suara hati misal gitu ya. Atau gue ternyata dari semua masalah ini yang keulang terus adalah istri gue gitu. Nggak, maksudnya berarti kan yang sangat gue pikirkan di kepala gue ternyata istri gue gitu. Ternyata ini bukan about finance, it's not about work dan segala macam, tapi kayak ternyata my relationship. Iya, my relationship gitu. Nah kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak setelah brain dumping dan lain-lain akan kelihatan polanya. Baru dari polanya ya kayak karya ilmiah lah ya. Kayak memetakan problemsnya apa, and then hipotesisnya apa atau opsi-opsinya apa gitu kan. Baru abis itu kalau mau ditambah dengan eksternal data, membantu. Baru tuh nanya ke mentor, nanya ke DM Mas Ruby ini ya kan, banyak kan yang DM lo kan. Nanyain life decision gitu. Iya. Ya ke gue juga banyak orang nanyain, ngapain lu nanyain life decision gue? Pasti gue akan balik nanya ke lu. Itu kan life decision lo, gue nggak tahu hidup lu gitu. Benar. Itu yang orang kayak punya masalah terus lompatnya ke sini. Nah sementara yang tengah ini nggak dilakukan gitu. Iya, karena orang kalau nanya sama gue pun biasanya gue akan jawabnya nomor 1 ya kayak di chapter 1 buku gue. Iya, tergantung. Iya, benar. Itu orang akan kesel dibilang gitu, tergantung gitu. Tapi ya memang tergantung elu gitu. Iya, masalahnya tergantung apanya ini yang orang belum siapin. Ketika ketemu dengan siapapun yang dia mau dia konsul gitu. Iya. Gue akan sangat appreciate banget kalau dia datang dengan, Mas Ruby gue punya kebingungan soal karir kayak gini. Yang jadi pertimbangan gue adalah gue sekarang sangat butuh duit misalnya. Kenapa? Karena ada kondisi A, B, C, D, E. Tapi di saat bersamaan kalau gue ngambil ini gue akan mengorbankan E, F, G, H gitu. Nah itu menurut gue tergantungnya enak banget tuh. Karena ada konteks yang jelas gitu ya. Nah maksudnya bagian duduk, brain dumping, terus ngeliatin wheel of life gitu ya, terus ngeliat core values lo, itu yang sebenarnya harus dikerjain dulu. Iya. Dan memang gak nyaman sih. Gak nyaman banget pasti. Memang gak nyaman sih. Nyaman banget. Itu yang kayaknya memang sering terlupa dikasih tahu juga sih. Memang gak nyaman prosesnya. Bener. Kalau mau ngerasain gak nyaman tapi benar-benar berdampak, sekalian deh teman-teman cobain yang namanya Bali Usada. Pernah dengar gak lu? Tahu. Yang ini gak sih Silent Retreat. Silent Retreat. Iya. Silent Retreat. Lu udah? Gue belum, gue berencana. Oke. Jadi kayak kalau gak salah 3 hari apa 5 hari. 3 hari. Lo dikumpulin bareng-bareng, kerjanya tiap hari meditasi. Lo gak boleh pegang handphone. Gak boleh ngomong. Even sama temen yang satu camp itu lo gak boleh ngobrol, gak boleh baca buku. Iya, gue beberapa temen gue udah ikut sih, gue dengerin kayak wow. Lo keluar dari situ sih, either lo jadi gila
Gila ini gue tuh ya, gue lagi Iya, iya, iya. shit, ternyata di dalam kepala gue ada segini banyak yang belum terurai. Iya, iya, iya. Atau lu jadi kayak super Super sharp, oh sekarang hidup gue selaras banget. illuminated Now gitu. I finally have the time. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Kalau dari beberapa teman gue yang udah pernah itu pengalaman semuanya mirip. Jadi kayak selama fase itu kayak oke masih aman. Wah gila, gue mau gila. Terus ada titik tiba-tiba tong Illumination. kayak, gitu kayak baru habis itu kayak set gitu kayak keluar jadi orang yang berbeda. Iya itu gue looking forward sih. Tapi kembali ke yang tadi soal kebingungan ya. Mungkin Mas Ruby, tadi lu belum. versi gue ya. Versi gue. Oke. Gue sama gue akan ngelihat kepada values-nya gue dalam artian gue beruntung di usia 20-an itu karena gue udah kerja sekian lama ya di umur belasan. Gue akhirnya ngeliat apa sih yang paling gue value gitu. Ini gue ketemunya waktu usia 26, 27 ketika gue switch dari kerjaan pertama gue yang sales alat berat. Lalu gue mengambil keputusan yang sangat U-turn yang sampai diomongin sama nyokap gue kuliah lu jauh-jauh jadi tukang foto. Ya kan, karena gue kuliah sampai S2 gitu, cari beasiswa gitu. Terus gue memutuskan untuk jadi fotografer. Itu karena gue ketemu values gue nomor satu adalah freedom. Jadi sama uang itu menurut gue eventuality. Nantinya akan datang sendirinya uang. Kalau lu jago, kalau lu berdampak gitu. Tapi nomor satu yang gue cari adalah kata kuncinya freedom dan teman-temannya gitu. Oke. Misalnya, how do you find it? Kayak emang ada exercise something? gue waktu itu menemukannya dengan cara yang lumayan unik sih. Jadi gue nggak bilang uang nggak penting, tapi uang tuh nomor 3. Oke. Nah, jadi cara gue ngeliat itu nomor 1 freedom, tapi waktu gue ngambil keputusan 3-3-nya harus ada. Paham. Freedom, dampak, dan uang. Iya. Gitu. Right? 3-nya harus ada. Proporsinya aja. Oke. Yang mungkin beda. Gitu. Nah gue ketemu itu ketika gue lagi nyari-nyari gitu ya. Kayak aduh kerjaan gue begini banget sih 5 tahun hidup gue cuman turun ke lapangan, kotor-kotoran, pakai sepatu boot. Gue sampai dekil banget dulu. Karena ya ketemunya ekskavator, bulldozer, crane gitu. Gimana cara gue mengimprove hidup gue dari sisi keuangan dulu. Lucunya triggernya dari keuangan dulu. Ya. Dan gue tanya, emang gue kalau punya uang banyak gue mau buat apa? Oh ternyata ya setelah berproses ternyata sederhana supaya gue bisa milih gue mau bangun jam berapa, gue mau ngerjain apa, di mana, sama siapa, dalam kendali gue sepenuhnya. Karena gue udah ngalamin di mana gue itu dimaki-maki sama klien, gue dibilang setan bro, anak setan lo dasar kurang ajar. Buat gue kayak gini-gini amat ya gitu. Ya gini aman nyari duit gitu. Terus zaman yang gue tuh gue masih hari Sabtu kerja bal sebagai sales karena harus sering standby kan. Gitu. Dan dulu gue pengen banget untuk punya dampak yang gede banget sehingga gue propose untuk bikin website segala macam. Gue minta dananya nggak dikasih. Akhirnya gue pakai dana sendiri. Dan sekarang teman-teman bisa cari gitu ya kalau mau ngecek di Google search cari kata kunci crane CRANE EX Jepang. Search, gue masih muncul di halaman pertama. Karena dulu gue pakai budget sendiri untuk nge-push itu. Berarti kan sebenarnya gue ngeliat, gue tuh punya jiwa entrepreneurs yang gede gitu. Kalau lu nggak kasih gue kesempatannya, gue cari sendiri. Gitu. Dan lu mau, gue jadi nggak bisa juga di company yang rigid. Gue cari kerjaan apa yang bisa kasih gue semua ini. Gitu. Nah gue ketemulah, ada gue baca gue lupa di mana fotografer ngerjain satu project kerjaan 3 hari dibayar 60 juta. Gaji gue waktu itu 3 juta bro. Jadi 60 juta tuh kayak 20 kali. Berarti 20 bulan hidup gue. Dia kerjain cuma dalam waktu 3 hari. What kind of job is this? Terus bisa nentuin nanti lo mau fotonya sama siapa, jam berapa kan. Itu lebih fleksibel kan. Nah jadi awalnya dari situ sih. Gitu. Jadi buat gue kembali ke core values. Tapi sekarang nih ya jujur mendekati usia 40 somehow gue nguatin sisi spiritualnya sih. Mungkin dulu gue memperlakukan itu sebagai second counsel gitu ya. Sekarang gue kayaknya equal counsel. Karena menurut gue values juga turunan dari spiritual. Gak mungkin dong Tuhan kasih lo entah kenapa Iqbal gak gitu peduli duit. Aneh kan? Karena by nature harusnya manusia peduli duit duluan gitu. Betul, apalagi tidak berangkat dari orang have. Apalagi gak berangkat dari orang have gitu, kita orang heaven. Gitu ya. Jadi menurut gue
Oke, values menurut gue itu juga datang dari yang di atas, tapi at the same time dia mau kasih gue pesan apa buat the next Iya. chapter dalam hidup. Iya, iya. Interesting. And then baru gue coba ngelihat, gue nggak ngelihat terlalu banyak framework kalau di sekarang, gue ngelihat blueprint hidupnya orang. Tapi nggak cuma satu, Iya, iya. belasan, puluhan. Ini gue coba untuk extrapolate, ada satu pola nggak yang gue bisa pakai gitu. Iya, iya, iya. Yang ternyata benchmarknya ke gue nih mirip nih gitu. Itu yang gue juga rasa kayaknya banyak orang tidak terbiasa deh. Jadi kayak jadi gue sering banget bilang kayak membandingkan hidup diri sama orang tuh perlu asal datanya lengkap. Iya, Gitu. benar-benar. Jangan cuma ngambil dari satu. Bandingin diri sama Mark Zuckerberg. Wih, dia nggak lulus kuliah aja bisa jadi. Oke, gue putus sekolah kalau gitu. Kan Iya, nggak iya. begitu, bro. Betul. Sama kalau lihat Mark Zuckerberg, oke, tapi bapaknya siapa? Dia berangkatnya kayak gimana gitu kan? Terus dia mental health-nya gimana gitu kan? Itu kan data juga gitu. Betul. Apakah lu mau kekayaan itu tapi mental health-nya mau lu ambil juga nggak gitu? Iya. Relationship kayak gitu mau lu ambil juga nggak? Dia kerja berapa jam sehari mau ambil juga nggak gitu kan? Betul. Terus kalau kayak tadi, ya menurut gue kayak banyak orang ngelihat hidup orang lain tuh akhirnya dijadiin sebagai roadmap. Itu menurut gue yang nggak tepat. Harusnya dijadiin reference aja. Iya. Kayak gue lihat ya Mas Rup hidupnya kayak gimana, oke reference 1. Terus gue lihat siapa Ernest Prakasa itu reference 2. Terus siapa reference 3 gitu. Jadi gue punya banyak reference and then try to extrapolate the pattern gitu kan. Iya. Jadi bukan ngambil yang kayak oh dia 35 nih udah begini berarti gue harus begini juga 35 kan, gak gitu kan. Iya. Jadi kayak reference aja. Referensinya ada banyak tapi terus dia dicari patternnya. Terus pattern itu yang kemudian dijadikan patokan. Itu pun jadi patokan, bukan yang kayak bukan prescription obat gitu ya, harus begini banget gitu. Kayak 2 sendok sehari, nggak harus kayak gitu kan gitu. Tambahin lagi jadinya ya dari dealing with uncertainties ini, berarti salah satu yang mungkin tersirat dari obrolan kita barusan adalah gue nangkepnya lo dan gue sama-sama tipe yang suka ngulik, punya curiosity untuk ya udah terus gimana nih, gue ngulik kemana nih gitu. Banyak orang yang enggak kan, menurut gue. Kalau gue waktu itu gue dikenal sebagai orang yang emang kutu buku banget sih. Kayak segala macam buku tuh gue embat gitu. Gue nggak tahu generasinya lo terpapar apa enggak, tapi mungkin ada kena juga. Gue adalah generasi yang semua motivator bukunya gue beli tuh. Oke, gue masih tuh. Masih ya, Masih. ngalamin siapa namanya Tung Desem Tung Desem, Waringin, ya. terus Mario Teguh. Andri Wongso, Mario Teguh, Bong Chandra, Banyak banget ya dulu ya. James Gui. Iya. Gua nggak bisa bilang it's good or bad, Iya. ya, tapi definitely berpengaruh ke mindset. At least gue jadi orang yang haus untuk belajar, dan itu yang menurut gue mahal karena nggak semua orang bisa kasih jawaban ke lu. Even lu dengerin podcast ini, dengerin 1000 podcast pun pada akhirnya keputusannya harus lu sendiri yang ngambil kan. Nah tapi curiosity untuk mau dengerin 1000 podcast itu menurut gue yang mahal tuh gitu. Untuk mau ngulik dan extrapolate jawaban lu sendiri gitu. Yes. Karena lu nggak mau juga pada akhirnya ketika lu ngambil jawaban lu bilang gara-gara gue dengerin lu nih gue salah. Nggak bisa dong. Lu juga mau take control of your life kan. Yes. Gitu. Dan sebenarnya ketika kita mengambil keputusan yang mungkin sedikit melenceng, menurut gue itu juga proses, bro. Iya. Siapa yang nggak bisa bilang bahwa Tuhan juga menghadirkan kesempatan lu untuk salah supaya lu belajar kan? Kayaknya sekarang gue mau nggak mau harus sedikit spiritual. Gitu. Iya. Karena ada hal yang nggak bisa dijawab. Dan bisa dijawabnya setelah lu alami sendiri baru oh ternyata gue dihadapkan dengan kesulitan kayak gini tuh supaya gue jadi begini gitu. Iya. Dan gue melihat itu di pola banyak orang juga sih Mas Rup ya. Maksudnya makin tua dan even for people yang sebenarnya secara achievement financial dan karir dan lain-lain oke, mengarah ke spiritual gitu. Karena kayaknya memang akhirnya banyak orang melihat atau setelah menjalani hidup dan melalui banyak kejadian, situasi dan lain-lain gitu ya. Ini gak semuanya bisa di make sense pakai nalar gitu. Iya. Kayak formulanya gak works 100% gitu. Kalau lu kerja lebih kenceng pasti duit lebih tinggi kan, gak selalu gitu kan. Kalau lu ngikutin passion pasti jadi. Kalau lu gak ngikutin passion pasti wah kayak beneran gak ada polanya. Oh gue takut banget. Gue makanya kalau ada kesempatan gue selalu bilang yang gue ajarin gue ini cuma untuk membantu menaikkan probabilitas. Iya. Tapi gak akan 100% berhasil. Iya. Karena gue juga bukan Tuhan. Oke lanjut. Iya. Nah itu yang kayaknya gue lihat di banyak kayak orang yang lebih senior dari gue yang mungkin termasuk lu akhirnya kayak ini sotoy-sotoyan gue ya adalah kayak gue udah melaluin semuanya and
I thought I figured it out. Every life tuh kayak ada formulanya. Turns out it's not gitu kayak. Ya udah berarti memang jawabannya tuh nggak bisa semuanya dimatematika gitu. Harus Betul. ada ruang besar untuk apa ya, kepasrahan lah gitu, kepasrahan. Dan karena gue salah satu yang gue dapat itu adalah ketika gue umroh. Oke. Jadi nggak tahu ya, harusnya sih mungkin nanti bisa dicari datanya, tapi katanya ketika krisis dan segala macam tuh salah satu bisnis dalam tanda kutip ya, bisnis yang tidak pernah turun tuh travel umroh atau spiritual travel lah. Tidak hanya umroh sih sebenarnya. Iya. Kayak pilgrimage ke apa? Kalau di Kristen Katolik tuh ke Ada juga kan? Ada juga. Katolik tuh ada satu namanya perjalanan di Spanyol, lu jalan kaki tuh Iya. ribuan kilometer tuh. Yes. Nah itu tidak pernah Sepi. itu. Dan ketika terakhir gue berangkat umroh, gue sadar ternyata yang berangkat ini 3 jenis orang. Satu emang orang pengen jalan-jalan doang. Kedua orang yang emang soleh dari sananya. Ketiga adalah orang yang sudah berusaha dengan cara duniawi lalu mentok. Gue ada yang keempat sih. Apa tuh? Kalau dia di Indo ada kasus terus mau kabur sebentar. Ada. Bisa. Itu 4 tapi berapa persen ya? Tandain. Oke. Terus. Iya gitu. Jadi kayak yang tipe 3 ini menurut gue kayaknya secara percentage soto-sotoyan gue paling banyak sih. Orang-orang yang mengalami sesuatu dalam hidupnya, terus udah berusaha mentok dengan usaha duniawi itu udah mentok. Oke. Ya. Nggak nemu jawabannya. Oke, gue cari jawaban langitnya gitu lah kasarnya gitu ya. Jadi kayak either orang bisnis, orang kayak mengusahakan family-nya, orang mengusahakan relationship-nya, orang mengusahakan ya mungkin jadi sandwich di keluarganya dan lain-lain gitu ya. Kayak udah usaha mentok. Ya Allah kok nggak nyampe gitu ya, nggak ketemu jawabannya gitu. Akhirnya kesana gitu. Dan somehow dapat aja pasti ketemu betul. Kalau in your case apa waktu itu yang akhirnya lu dapet? In my case rasa tenang kali ya. Karena lagi ngalamin kebingungan juga waktu itu. Iya, lagi sebenarnya already decided pada saat itu. Kayak jadi ada satu jalan yang membelah dalam hidup lu. Terus gue udah ambil decisionnya, tapi hati itu masih nggak tenang gitu. Tapi memang berangkatnya sih sebenarnya bukan karena tujuan itu sih, karena memang alhamdulillah ada uangnya, terus ada waktunya. Pas lagi ada ini juga, jadi kayak sekalian di sana. Terus tapi sebenarnya nggak yang juga ajaib. Wes ketemu gitu kayak Tuhan berbicara langsung gitu, kayak ada suara di dalam kepalaku, nggak kayak gitu, tapi rasa tenang itu sih yang kayaknya I don't know how to explain it ya in non spiritual way. Kayak makanya kayaknya emang kayak gini-gini tuh kayak nggak make sense kalau secara. Nggak apa-apa. Pendengar kita juga bisa mencerna ini kok, gue yakin. Non spiritual dengan cara spiritualnya gimana in your case? Iya, lebih tenang aja. Lebih tenang ya. Lapang gitu. Kayak tadinya tuh hati terhimpit gitu kali ya. Hati terhimpit, pikiran tuh kayak nggak pernah berhenti mikir what if gitu kan. Terus nyampe ke sana kayak semua hal di dunia tuh nggak ada harganya gitu. Karena kalau gue di sana kan kalau umroh kan 2 tuh, sebenarnya umroh cuma 1 tujuan utamanya di Mekah, tapi biasanya orang ke Mekah sama habis itu ke Madinah. Jadi kalau Madinah tuh kotanya Nabi Muhammad. Kalau Mekah itu kotanya Nabi Muhammad juga yang sebelumnya tinggal di situ, kemudian beliau berhijrah ke Madinah gitu ya. Tapi yang beneran dibilang rumah tuh buat Nabi Muhammad tuh Madinah gitu. Nah, kalau ini biar ada gambaran ya, Madinah tuh kayak Bandung lah. Jadi kayak lebih adem, lebih tenang. Orang tuh nggak buru-buru dan segala macam. Mekah itu emang kota perjuangan. Jadi kayak semua orang tuh wah sibuk banget, itu kan kota paling rame lah gitu ya, orang segala macam. Nah, kalau di Mekah ada Masjidil Haram yang jadi kiblatnya umat Muslim. Untuk ada di dalam lingkaran Ka'bah itu. Ya. Memang cuma boleh pakai kain ihram. Kain ihram itu nggak pakai apa-apa, Mas. Benar nggak pakai apa-apa. Terus kalau cowok ya cuma pakai 2 helai kain, bawahnya sama atasnya gitu. Jadi di situ ya udah semua manusia itu sama, lu nggak kelihatan tuh title lu apa, pekerjaan lu apa, lu punya masalah apa, punya have apa gitu, nggak kelihatan sama sekali. Kayak semua orang sama di situ. Dan semua orang bersujud di tempat yang sama,
semua orang berdoa yang sama, lu ngelihat semua muka semua orang, kebahagiaan yang sama dan keresahan yang sama gitu. Maksudnya semua orang punya keresahan, semua orang pengen mengadu di sini, semua orang juga happy akhirnya bisa mengadu di sini gitu. Jadi kayak semua nilai duniawi itu hilang di situ, plus gitu. Kayak kita semua sama dan semua hal masalah di luar tuh udah nggak ada maknanya lagi. Ternyata tidak ada maknanya. Ternyata tidak sebeban itu. Jadi hanya hilang ketika di situ. Kalau ketika di Madinah itu kota tuh sangat tenang. Masjid Nabawi juga tempat yang sangat tenang dan gua merasa kayak kok gue kayak pulang. Definitely ini bukan rumah gua. Gue nggak lahir di situ gitu, tapi rasanya tuh kayak pulang. Dan ketika pulang ke Indo, kok gue kayak ninggalin rumah gitu. Itu yang menurut gue kayak something unexplainable. Tapi itu yang akhirnya bikin di dalam hati tuh kayak semua hal di duniawi ini semua hal yang gue bingungkan tentang uang, tentang karir, tentang semua yang cuma dilihat sama manusia gitu lah ya kurang lebih. Itu ternyata nilainya rendah gitu. I'm not saying itu gak ada nilainya, tapi nilainya ternyata rendah. Ada hal-hal yang lebih tinggi dan yang lebih tinggi ini ternyata bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang gitu. Hal-hal yang sifatnya universal kayak ketenangan gitu, kayak hati yang lapang, tidak ada beban gitu, menikmati udara, menikmati sekitar gitu ya, mendekat sama Tuhan gitu. Kayak it's something yang sebenarnya kalau kita mau lakukan, it doesn't require anything. It doesn't require you to have a great mentor atau kayak lu harus dengerin podcast, enggak gitu. Kayak you just have provide time, provide space, and you do it, and then done gitu. Nah itu yang akhirnya mungkin kalau konteksnya ke dampaknya ke kehidupan berikutnya adalah yaitu sih bahwa apapun masalah yang lagi gue hadapi, gue tahu ada hal yang jauh lebih bermakna dari semua ini dan gue bisa dapetin itu tanpa harus berpikir yang macam-macam gitu, tanpa harus melalui semua kebingungan itu gitu. Jadi kayak karena itu hal yang nilainya lebih rendah, harusnya gue nggak perlu sepusing itu mikirin ini gitu. Ya kayak I do my work, I do my homework, gue melakukan usahanya, gue melakukan ikhtiarnya, tapi terus ada ruang yang besar untuk memberikan ruang kepasrahan lah gitu. Bahwa apapun yang terjadi, this must be good for me gitu kan. Gitu. Thank you for sharing that. Thank you. Kebingungan itu mungkin gak hilang, tapi kebesaran rencana Tuhan buat lo itu lebih daripada kebingungan lo gitu. Ya gak sih? Bahkan mungkin kebingungan ini dihadirkan untuk sesuatu yang baik nanti di depannya. Betul. Itu yang gue mungkin kalau secara karakter memang orang yang selalu melihat sisi positif dari sesuatu dari dulu. And then ketemu banyak orang, gue ketemu feedback baru. Karena gue pikir itu sesuatu yang bagus kan. Karena tadi mungkin sama tuh, gue berangkatnya dari banyak pengaruh motivator dan lain-lain gitu kayak positive mindset gitu, see the silver linings whatever gitu kan. Terus ketemu lebih banyak ragam orang, terus gue dapat label baru. Naif sih, Iqbal mah naif. Nggak realistis. Emang visinya bagus, idenya bagus, cuma nggak napak tanah gitu segala macam. And then itu ada masa di mana gue sempat ngerasa kayak anjir emang gue salah apa ya? Apa selama ini cara gue menjalani hidup salah ya gitu dengan mindset ini dan lain-lain. Dan itu lumayan shaking buat gue karena that's how I live for years gitu kan. Selama ini gue hidup dengan bahwa memang hidup harus dilihat sisi positifnya dan lain-lain gitu-gitu. Harus selalu optimis dan lain-lain. Terus tiba-tiba ada orang yang bilang bahwa itu salah gitu. Itu kan buat gue pengaruhnya lumayan ekstrim lah gitu pada saat itu gitu ya. Ini dalam konteks karir. Yang kemudian gue mempertanyakan identitas diri gue juga gitu. Sampai sempat gue beralih atau mengubah diri gue karena omongan orang itu. Ya udah gue nggak usah terlalu positif lah gitu kayak. Gue lebih realistis lah, gue belajar lah lebih realistis. Emang kayaknya gue nggak make sense gitu kayak ngambil keputusan kok nggak dihitung-hitung apa segala macam gitu kan. Tapi terus ketika gue menjalani hidup dengan cara yang ternyata bukan guanya makin burn out gitu.
gue mengambil keputusan-keputusan yang kemudian gue sesali, keputusan-keputusan yang kemudian malah bikin hati gue makin sesak gitu, yang bikin kepala gue makin kayak anjir nih kayaknya udah bener dah secara teori, orang bilang harus begini gitu. Ini katanya orang growing pain dah gitu, emang harus dilaluin, no pain no gain gitu kan. Tapi ya turns out malah membuat gue makin jauh dari apa yang menurut hati gue benar gitu. Nah di situ gue yang akhirnya juga dapat pelajaran bahwa ya memang balik lagi tadi life core value orang beda-beda, dan ketika lu punya life core value, it just say you're different, not saying that you are wrong gitu. Kalaupun lu nggak sama dengan orang lain, ya bukan berarti lu salah. Ya bisa jadi memang lu berbeda aja gitu. Iya. Dan itu makin menekankan lagi bahwa pada akhirnya keputusan yang lo ambil dalam hidup ya harus lo yang ambil sendiri gitu. You own it dengan kepercayaan bahwa ya apapun yang terjadi nanti it's happening for your good. Yes. Iya. Yes. Yeah. Mas Rup, gue ada pertanyaan. Kalau dulu di pengalaman lo, dan mungkin kalau bisa lo share 1 atau 2 case tadi, kayak how do you know if it is a comma or dot? As in kapan gue berhenti dan kapan gue pause sejenak. Yes, kadang kan kita kayak jalanin sesuatu terus ada bottleneck, ada problems. Yeah. And then ada 2 skenario sebenarnya kan. Apakah ini koma dalam konteks kayak oh ya udah ini tantangan aja untuk menguji seberapa kuat lu menjalani ini gitu ya, atau justru ini kesempatan supaya lu jalanin ini dengan lebih baik lah gitu. Atau justru itu sinyal bahwa udahlah tutup chapter yang ini, lu pindah ke chapter yang lain gitu. Gimana cara jawabnya ya supaya teman-teman gak bingung. Tapi ini mungkin agak panjang tapi take your time ya teman-teman. Di saat ini dengan pemahaman gue sekarang dan pengalaman gue sekarang, yang gue bisa bilang adalah kita mungkin ada yang namanya goal dalam hidup. Ini sifatnya personal banget. Sifatnya kemungkinan besar buat diri kita sendiri atau ya orang-orang terdekat kita lah ya gitu. Tapi gue mulai kesini mulai ngerasa ada yang di atas itu, yang mungkin kayak pengalaman spiritual lu, yang sebutannya kayak sebuah panggilan atau calling, yang lu mau bagaimanapun caranya kabur dari panggilan ini, dia akan muncul lagi di fase hidup yang berikutnya gitu. Biasanya calling ini akan lebih dekat dengan yang namanya purpose instead of a goal. Dia cenderung bukan hanya untuk diri sendiri. Of course, lu akan dapat manfaatnya juga, tapi akan lebih punya dampak juga ke sekeliling, yang beyond your imagination. Ya. Kapan koma, kapan titik? Menurut gua, kalau kita setelah menjalankan semua analisa kita yang mencoba cari jawaban dengan yang tadi kita udah bahas gitu ya, it's serving a goal, biasanya tinggal tunggu waktu dia akan titik juga. Tapi yang menurut gue yang namanya calling, itu gak pernah ada titiknya. Titiknya cuma ketika lo menghembuskan napas terakhir. Nah, sehingga itu ada bagusnya. Ada bagusnya berarti kita punya pemahaman kayak misalnya gue sekarang ngejalanin podcast ini nih. Setelah ngejalanin 7 season dan sekarang di 10 episode terakhir ya. Gue udah cerita ini sama lo ya. Ini buat teman-teman yang dengerin mungkin baru pertama kali dengar. Ini adalah 10 episode terakhir kita sebelum akhirnya kita akan tutup chapter ini. Gue gak tahu ke depannya akan bagaimana. Tapi dalam konteks goal, ini udah titik. It served the goal. Dalam konteks calling, gue belum tahu. Mungkin calling ini akan ngebawa ke sesuatu yang lain. Apakah bakal ada podcast lagi yang ternyata is a grand purpose lagi, ya, udah gak bicara goal lagi, atau enggak gitu. Jadi mungkin kalau bisa nambahin lagi, ya sangat masuk akal sekali teman-teman kalau dalam konteks goal kalian titik berkali-kali terus ganti, tapi calling lu tuh nggak pernah titik sampai akhirnya ya lu menghembuskan nafas terakhir gitu. Gitu sih kalau gue. How do you see with that framework ke podcast ini? Podcast ini menurut gue
menjalankan tugasnya dengan baik, goalnya dengan baik. Kita di awal clear banget. Gue mau bikin sesuatu yang I wish I knew when I was 20. Gitu. Sekarang gue mendekati 40, gue ngerasa there is a bigger gap antara gue dengan teman-teman umur 20. Itu satu. Yang kedua, gue ngerasa dari awal bikin podcast ini kita nggak pernah berupaya untuk mengejar viral atau riding the wave, apa yang lagi viral kita ngikutin. Kita selalu berupaya untuk nyari sesuatu yang everlasting, evergreen. Bahkan episode pertamanya adalah sama Alanda Kariza, gimana caranya lu dapetin beasiswa. Yang gue tahu dari 8 tahun lalu, 7 tahun lalu sampai sekarang pasti ada orang yang cari beasiswa. Jadi boleh tuh dengerin lagi gitu ya. Dan gue rasa semua topik-topik yang menurut gue serving that goal, things I wish I knew when I was 20, itu udah di cover di 210 episode ini. Nah itu gue maksud dengan goalnya tercapai. Kayaknya ini udah titik. Tapi apakah nanti sesungguhnya Tuhan akan pakai gue untuk sesuatu yang lain, yang calling yang lebih besar? Gue gak tahu. Mungkin nanti muncul goal baru yang mewakili calling itu. Ada beberapa lagi gitu. Gitu sih mungkin jawaban. Awesome. Mewakili gak tuh? Mewakili ya. Iya. Mungkin kalau konteksnya spesifik ke podcast ya, congratulations for the journey. Wonderful journey. Yes. Definitely. Yes. Serving dan giving benefits dan value to a lot of people. Thank you. Dan truly admire karena mungkin gue juga memahami apa yang lo bilang barusan, baru lately gitu. Karena sebelumnya mungkin gue selalu berpikir kayak ya every project, every business, apapun itu secara bendera gitu ya. Ya harus jalan terus gitu. Everything should be sustainable gitu kan, bahasanya kayak ya harus selalu hidup dan lain-lain gitu. That's the goal. Kalau lu melakukan suatu misi lu berjalan terus dan lain-lain gitu. Tapi kan turns out ya balik lagi tadi, semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. When it serve the goal, ya it might as well close the chapter. Dan ketika closing the chapter juga tidak berarti dampak atau value dari kita sebagai individunya akan selesai gitu kan. Itu bisa dilanjutkan dengan cara-cara yang lain. Ya itu something yang gue juga tadi mungkin nyambung ke misalnya melihat diri, attachment diri sama karir gitu ya. Attachment diri sama title, attachment diri sama karya. Ya itu akhirnya jadi bisa lebih detach lah gitu. Kalau selesai, ya sudah selesai. Tapi itu tidak mendefinisikan bahwa guanya sudah selesai. Atau ketika itu gagal, misalnya ditutup karena gagal, karena dinilai gagal serve the goal yang diekspektasikan di awal, ya itu juga tidak mendefinisikan guanya sebagai individu dan manusia gagal gitu kan. Karena gua tetap, dia mungkin serve, tadinya misalnya di-expect serve 1 juta orang, it serve 10 people, it actually give value juga ke 10 people. Itu, Dan ada learnings yang dibawa dari situ untuk gua melakukan sesuatu yang lebih baik dengan chapter yang lain gitu kan. Nah itu yang mungkin gue juga kemarin waktu kita awal ngobrol dan lu bilang bahwa ini juga 10 episode terakhir dan ada plan bahwa closing di chapter, I think ya itu mungkin memberikan validasi juga kali ya ke gue bahwa kayak oh ya closing the chapter is part of life lah gitu. Kalau kata Tony Stark, part of the journey is the end. Part of the journey is the end. Ini kita gak ngeplan ini ya. Maksudnya gue gak ngeplan akan ngebahas ini. Tadi pagi tuh sebelum gue kesini tuh gue udah mikir kayak, gue mau bawa spiritnya siapa ya ke dalam obrolan ini gitu. Kalau ngomongin masa ke masa gitu. Gue actually ada jersey-nya Kobe di situ. Oh. gue tampilin deh biar teman-teman kebayang ya. Jadi mantap. Ini adalah jersey-nya Kobe. Seori-ori mungkin waktu dia masuk draft day. Jadi hari pertama dia masuk NBA 96-97, ini tuh jersinya. Gokil. Ya, jadi persis seperti ini dengan style yang seperti ini. Gua inget banget fotonya dia ya dengan megang ini, dan buat gua ini mewakili satu era. Gitu. Baru-baru ini kalau teman-teman ngikutin basket, kalau enggak juga nggak apa-apa gue ceritain, pasti tahu namanya LeBron James. Dia adalah orang pertama yang bisa berkarir sampai 23 tahun.
di NBA. Nggak ada yang lebih panjang lagi dari dia. Dan dia mau masuk tahun ke-24-nya soon. Dan belum ada rencana berhenti. Dia baru pindah dari Lakers ke Philadelphia 76ers. Jadi kontrak 2 tahun. Jadi bisa jadi dari 23 dia akan berhenti di 25. Tahun ke-25. Gue jadi ngulik banget kenapa alasan dia untuk berpindah tim. Dan kenapa lu gak pensiun aja sih? Kenapa harus sampai 25 tahun bro? Udahlah gitu, Udahlah gitu, lu cari apa lagi? Duitnya udah banyak banget, udah statusnya bilioner gitu ya. Ring juga udah lumayan gitu ya. Lu udah number 1 top scorer dalam sejarahnya NBA gitu. Gak ada yang bisa ngalahin gitu. Apalagi yang lu cari? Terus nyambung ke yang Komar dan Trik tadi. Pertanyaan interviewernya menurut gue bagus. Kapan lo tahu lo akan gantung sepatu? Alright. Itu kan kayak kode apa yang akan lo bilang, ini udah nih. Udahlah. Mungkin beberapa orang adalah cedera yang fatal. Udah itu udah gak bisa lebih clear lagi tuh. Ya gue gak bisa main. Tapi buat kayak LeBron yang masih lumayan sehat, kan susah kan? Itu mungkin kayak kebanyakan dari kita gitu. Hidup gue fine-fine aja, terus kenapa gue harus stop? Iya. Right? Ternyata dia jawabnya menarik. Ketika gue udah gak lagi excited bangun jam 5 pagi, ketika gue udah gak sepengen itu untuk jadi yang terbaik di lapangan, ketika masuk ke training camp udah kayak dragging my feet, ketika musim break antar season, gue udah gak lagi mikirin untuk ngisi hari-hari gue tetap latihan, gue lebih milih untuk udahlah chill aja lah di pantai. That's when I know gue udah gak layak main katanya. Which currently masih gitu. Jadi sekarang lagi off season, dia masih ke gym, dia masih strength training, walaupun belum ada pertandingan gitu. Jadi menurut gue akhirnya kembali ke lu, itu kan sebenarnya jawaban yang lebih intuisi kan, yang lebih insting, yang lebih emotional, yang lebih feeling daripada angka dan statistik gitu. Iya, daripada angka dan statistik itu. Ya maksudnya indikatornya kan nggak melulu harus ketika gue udah capai 1 billion apa gitu kan. Iya benar. Atau udah skornya jadi berapa dan lain-lainnya. Iya. Dan gue paling anti untuk nggak bilang ini jawaban buat semua orang gitu. Kalian ambil yang paling apa namanya, bahasanya itu sekarang gue suka synthesize. Lu sintesakan kembali semua informasi yang lu terima, terus ujungnya jadi apa nih yang bisa lu bawa pulang yang buat lu gitu, dengan tergantung sama konteksnya lu tadi gitu. Lu ada mau nambahin something atau gue pengen belok ke satu topik yang menarik nih? Nggak ada sih, menarik aja sih. Gue juga kan suka, gue nggak sebasket itu dalam konteks kayak sengulik itu pemain apa statistik dan lain-lain, tapi gue ini nggak apa-apa ya, out of topic dikit ya. Gue tuh gak suka nonton bola karena bola menurut gue dan orang bola pada sebel kalau gue ngomong gitu. Teman-teman gue suka bola karena bola itu 90 menit belum tentu ada gol. Iya. Aduh, buang-buang waktu nih gue. Lu sukanya ngelihat highlights gitu. Gue kayak kalau dulu zamannya Lucy Wiryono tuh Trans 7 gue nonton gitu. Tapi kalau basket kan kayak sat gitu ya. Bentar, biar lu gak dibenci-benci banget nih sama yang bola. Berarti lu nonton bola tapi highlights. Iya, karena lu pengen udah buru aja ke golnya gitu. Hasilnya apa sih gitu kan. Iya. Tapi kalau basket minimal setiap ini ada poin dan poin terus gitu. Jadi cepet tak. Jadi lu sebenarnya gak benci bola. Lu cuma berharap golnya lebih banyak. Iya. Enggak, sama kan kayak mungkin Ronaldo juga punya kasus yang mirip tuh dengan LeBron James kan. Nah, maksudnya ya dia juga kan sama tuh, udah tua, udah 40. Kemarin Piala Dunia masih main tuh. Udah 40 something. Messi juga. Orang juga kan masih bertanya kayak lu ngapain sih main lagi ke Arab gitu-gitu kan dan segala macam. Maksudnya gue bisa memahami kayaknya di benaknya dia juga it's playing the game yang akhirnya yang gue pengen tetap lakukan gitu. Gue pengen tetap lakukan dan gue masih bisa lakukan. It's playing the game. Ya definitely kayak duit dan lain-lain pasti juga masuk hitungannya dia. Betul. Tapi kayak it's not about the money. Yang nomor satunya, it's about bahwa playing the game is what fuel me as a human gitu kan. Bahwa gue tiap hari the grind, the game, punya goal dan achieving the goals. Kayak even not achieving bukan achievementnya, tapi kayak the process of achieving the goal tuh mungkin yang kayak sangat mungkin kalau buat atlet ya sangat
itu jadi apa ya, jadi inspirasi lah gitu kan. Mungkin mirip kayak Panji juga kan, gue ngikutin Panji banget juga ya. Panji juga kan bilang kayak pursuing karir di New York tuh goalnya bukan having a Netflix special atau doing Madison Square Garden gitu, tapi ya udah menjalani hidup sebagai stand up comedian yang base-nya di New York. That's already the dream gitu kan. Iya, Itu yang benar. kayaknya juga kan mungkin tidak semua orang bisa memahami itulah gitu kalau belum pernah menjalani gitu kali ya. Nanti akan ada di fasenya itu sih menurut gua. Ya. Jadi ada hal-hal yang akhirnya lu bisa pahami ketika lu udah sampai fase itu. Betul. Gitu. Jadi mungkin waktu teman-teman dengerin ini juga nggak melulu harus lu mikir kejauhan, ya kan. Ambil sejauh yang memang gue lagi fase ini ngalamin ini yang bisa gue bawa. Yang udah kejauhan ya nggak apa-apa gitu. Mungkin nextnya ya yang gue pengen coba ulik adalah dengan semua yang kita obrolin tadi soal fase gitu kan. Karena ada beberapa yang udah pasti berulang gitu. Kayak misalnya udah pasti nih kalau dalam catatan gue ya, ada eranya orang bingung jurusan kuliah. Adanya orang era bingung ikut ekskul apa organisasi, ada eranya orang bingung cari kerja. Udah masuk kerja bingung cara promosi, bingung cara naik gaji, udah itu kelar bingung kapan nikah dan cari jodoh. Habis itu masuk deh era bingung sama tujuan hidup dan existential crisis gitu. Right. Tapi lo udah ngalamin sejauh ini di umur 34, menurut lo hidup itu bisa didesain gak sih? Atau kalau gue tanya dengan cara lain, menurut lo hidup lo yang sekarang itu partially lo bisa mendesain sehingga bisa jadi seperti sekarang? Kalau iya seberapa besar? Mungkin kalau di matematika kan I think 60% paling top kali ya, 60%, 70, 60 lah. 60% is what I imagine atau yang gua cita-citakan atau yang gua nggak tahu, kayak kata desain tuh kayaknya kayak gue udah tahu output ujungnya, dan gue mengarahkan ke sana. Kayak in a way ada kayak gitunya, tapi mungkin lebih kepada 60% nih memang gue secara sadar memutuskan untuk ke arah sini gitu kali ya. 40%-nya mungkin what apa ya bahasanya ya, what happened to me gitu kali ya. Kayak merespon apa yang terjadi gitu, merespon situasi. Karena kayak ya misalnya gue sebenarnya memutuskan ke sini, and then ternyata ada situasi tertentu gue nggak bisa persis kayak ke sana, cuma karena situasi ini gue merespon, ya gue belok dikit, detour dikit gitu kan, gitu. Jadi apakah kita bisa mendesain hidup? Menurut gue bisa dan harus, tapi end outputnya mungkin tidak akan 100% seperti yang lo bayangkan di awal gitu kali ya. Sehingga sisanya 40% adalah gimana lo ngeresponnya gitu. Gimana meresponnya, gimana. Ya akhirnya gue berdamai gitu sih, kayak emang hidup kan beralih dari satu problem solving ke problem solving lain kan. Nggak terlalu naif untuk minta hidup tuh nggak ada problem ya. Iya. Malah orang yang juga punya have semua juga problemnya adalah karena dia punya have semua kan. Iya, gue punya beberapa teman atau beberapa kenalan yang ternyata dia intinya kaya banget, anak konglo dan segala macam. Ternyata problemnya adalah karena dia udah kaya dan segala macam, dia merasa dia harus membuktikan bahwa dia punya value tanpa semua itu. Bahwa aku bisa jadi seseorang bukan hanya karena duit papa gitu. Jadi ada pressure itu yang buat kita yang di situasi yang berbeda kan kayak, lah kenapa itu jadi pressure ya? Nggak usah buktiin sih bro, lanjut aja hidup, nikmatin hidup kan gitu kan. Tapi buat dia itu problem. Buat itu problem dan itu valid banget. Gitu. Jadi back to your question, I think perlu sih, maksudnya kita tetap perlu mendesain hidup yang kita inginkan gitu ya. Cuma mungkin secara wisdomnya kayak berikan ada ruang kosong gitu, jangan kayak dipenuhin semua. Gue pengen ke arah sana, gue pengen punya goal ini itu dan segala macam. Tapi cara atau outputnya ya kita kasih ruang kalau misalnya itu ternyata harus berubah. Apakah itu berarti ketika lo quote unquote mendesain hidup lo jadi selalu punya plan B dan plan C? Atau lo lebih ke kayak spontan ketika itu kejadian, dan baru lo dengan cepat menguras pikiran dan tenaga cari jawabannya? Iya. Style lu lebih kayak yang mana? Gua kayaknya so far sih lebih banyak yang kedua ya. Lebih banyak yang spontan merespon gitu.
Nah gue lagi di titik kayaknya gue lagi berpikir apakah emang kayaknya gue udah agak harus punya plan yang lebih, ada grand design yang lebih structurednya lah gitu. Kan kalau di self development kita juga ada Odyssey plan kan. Gue belum nonton di Odyssey lagi. Karena IMAX-nya penuh terus ya? Iya, Atau enggak? Atau lu nggak ada singgah waktu harus- aja, Oh, nggak ada belum nemu waktu yang pas. Oke, terus Gue khawatir udah kegeser sama Spider-Man. Iya, Odyssey kan lu bikin 3 tiga skenario hidup gitu ya. And then kayak ketika lu exercising 3 skenario hidupnya, ternyata ada opsi-opsi in between nih gitu kan. Ada opsi-opsi, ada opsi 1, 2, 3, ada opsi 1,5, ada opsi 2,5, ada 2,7 gitu-gitu kan. Itu menurut gue sih tetap perlu di exercise sih. Kalau pengalaman lu gimana? Karena lu kan kayaknya tipe yang sangat structured ya. Iya. Gua Sebagai anak Axel. Gue asumsikan wah, ini ke bawah bahaya nih. dari situ. Ini anak Axel ini kayaknya akan will haunt me to life. Kayaknya kalau ketemu orang akan mulai nih si anak Axel. Jadi kalau gue mungkin mirip-mirip ya. Gue ngerasa hidup itu perlu didesain, kontrol terhadap hasil akhirnya yang mungkin kita harus lebih let go gitu. Walaupun waktu ngomongin desain, gue juga nggak sampai yang kayak teman-teman mungkin ada yang seperti siapa ya, Yasa kayaknya pernah cerita, Yasa Singgi punya vision board. Ya. Ditempel mungkin foto Lamborghini, jalan-jalan kemana, mau bikin company kayak apa tuh semua ada vision boardnya. I don't have the vision board, but I have it in my head. Desain yang penting menurut gue adalah clear dengan goal dan apakah goal lu sesuai dengan value lu. Yang akhirnya gue boleh belak-belak adalah cara menuju ke sananya. Gitu. Nah itu menurut gue yang kayak gue gak bisa desain tuh. Karena seringkali ya kayak misalkan di podcast gitu. Gue di tengah-tengah mau gak mau harus berpisah. Dan berpisahnya harus gue tutup dulu. Jadi hampir setahun tuh gak ada episode baru. Padahal episode terakhirnya tuh Raditya Dika. Tuh lagi di puncak-puncaknya bro. Lah. Turun berbulan-bulan. Kenapa? Ternyata beresin nutup perusahaan itu 1 tahun. Dan gue pengen tutup dengan cara yang proper. Jangan sampai ada yang gak enak gitu kan. Jadi perduitan diberesin, tim yang masih ada juga kan kita harus beresin. Gimana cara nutup chapternya mereka dengan proper gitu ya. Terus cari tempat baru buat mereka kalau bisa segala macam. Nah jadi itu kan tentunya gak gue expect gitu. Kita semua pasti pengennya mulus, right? Tapi ya gimana? Ya udah gue meresponnya dengan oke, gue masih punya sebuah goal besar ini yang udah gue desainkan. Originally plannya gue adalah kalau bisa ini menjadi sesuatu yang gue kerjakan terus menerus sampai gue pensiun gitu. Originally. Tapi setelah gue lihat lagi, iya juga ya. It served the goal dan kayaknya gue dalam konteks calling, goal yang ini sudah perlu direvisit lagi nih sama callingnya. Jadi berhentilah di 210 ini. Versi gue begitu ya. So yeah, that's the real case study di mana lu ngedesain di awal. Turns out something happen. Iya, caranya berubah and outputnya mungkin tidak seperti yang lu bayangkan di awal. Betul. But it's still with the same goal. And purpose. Tercapai tapi gak sepanjang yang gue harapkan. Bisa dibilang tercapai lebih awal berarti ya. Benar. Itu cara positif melihatnya gitu ya. Tapi gue suka ketika lu mention the Odyssey plan. Karena menurut gue banyak orang ketika melakukan Odyssey plan tiba-tiba, oh man, kenapa gue gak kepikiran ini sebelumnya gitu. Gue coba ini Odyssey plan versi yang gue tahu ya. Tapi lu tambahin ya. Misalnya yang gue tahu, ini kalau dari catatan gue ada plan pertama tuh kayak hidup lu yang nyaman sekarang nih, yang sekarang lu lagi jalanin. Lu kalau terus menghidupi seperti ini selama 5-10 tahun ke depan, bayangin itu ujungnya kemana. Kalau gue terus di posisi ini, kalau gue terus jomblo, apa yang akan terjadi? Kan lu bisa kira-kira gitu. Yang kedua adalah ketika lu pivot. Apa yang akan lu lakukan, skenario hidup lu akan jadi kayak gimana kalau lu gak boleh sama sekali ngerjain yang lu kerjain sekarang. Totally different. Stop apa yang lu kerjain sekarang, lu gak boleh. Yang ketiga adalah skenario hidup ketika lu bebas memilih apapun, uang bukan masalah, waktu bukan masalah,
Geografi bukan masalah. geografi bukan masalah, image orang lihat lu gimana bukan masalah, you're totally free, boleh ngelakuin apapun. What Ya. will you do? What will you do? Tapi di bawah itu sebenarnya ada exercise yang bagus. Di bawahnya ada ketika lu bikin 3 plan itu, 3 skenario hidup itu lanjutannya adalah lu mengukurnya dari 4 hal ini. Nah ini mungkin yang orang suka skip ya. Mengukur dari 1, likability. How you feel about it. Makanya kembali ke insting tadi tuh. Rasa di dalam tuh gimana ya? Kan ada gue suka quotes yang bilang kayak gini. If it's not a hell yes, then it's a no. Iya. Jadi kalau dalam hati lo gak bilang kayak, fuck this shit, berangkat. Berarti enggak men. Iya, Berarti iya, sebenarnya iya, lu iya. Nggak pengen biasa main banget. aja, gak pengen-pengen banget gitu. Iya, iya. Diiyain lah. Dia-iyain gitu. Jadi ingat dulu ada konten kreator apa sih? Iya iyalah. Apa sih? Ini loh yang orang Yang Jepang mana? itu loh. Senam Oh iya iya, iyalah. oh Senam iya, yang iya Iya, iyalah. tahu yang orang. Iya. Itu pada nyari nih senam yang iya iyalah. Anyway, itu 1, likability, how you feel about it. 2, confidence. Seberapa yakin lu bisa ngerjain ini dari 3 life path itu. Yang ke berikutnya resources, waktu, uang, dan segala macam energi yang lu punya. Dan yang terakhir, ini gue suka. Karena align sama yang semua kita bahas. Coherence. Seberapa selaras itu dengan core value-nya lu. Jadi akhirnya kembali ke core Kembali value. ke core value. Iya. Iya benar. Iya benar sih, ada scoring itu. Even gue juga baru inget ya, ada scoring itu yang harus dinilai. Waktu mau decide ya. Iya. Decide ya. Waktu di akhir kan ada, kalau di bukunya kan yang ada kayak apa meter gitu. Yes, bener. Lu pernah ngelakuin ini? Pernah, gue lupa kapan persisnya. Kalau nggak salah, kayaknya terakhir ngelakuin ini COVID sih. COVID ya. Yang hasilnya waktu itu apa waktu itu? I think kayaknya nggak yang akhirnya beneran gue tarik dari situ sih. Cuma lebih ke kayak ketika gue melakukan itu gue mapping kayak oh ternyata ada hal-hal yang ini ternyata harusnya memang gue lakukan nih gitu. Tapi nggak yang dalam konteks kayak oh mana yang gue pilih gitu. Gue boleh nanya nggak kalau misalnya lo sekarang kayak plan yang nomor 3 nih paling yang wildestnya. Semua bisa lo kerjain. Ya. Di kepala tuh skenario apa yang muncul buat seorang Iqbal? Wah, menarik. Menarik. Sebenarnya kalau nomor 1 adalah gue mau bikin kolam lele yang tau nggak lo kolam Bener, lele. serius. Serius. Ternak lele. Enggak, sebenarnya gue tidak suka bagian, gue cuma suka bagian ngelempar makanan terus lele pada ini tau gak lo. Gue suka tidak penting banget. Lo suka melihat lelenya keluar dan kan ada makanin. tuh di YouTube kayak ngasih feeding lele ke kolam biovlog. Wah gitu, gue cuma suka bagian itu doang. Jadi kayak kemarin juga sebenarnya kemarin dibahas sama teman-teman gue terus kayak emang lu mau ternak? Enggak sih, kayaknya gue ke ternaknya juga nggak akan kepegang sama gue. Tapi kalau lu mau itu gampang banget sekarang. Ya lu cari yang punya peternakan lu. Izin ya Pak, saya bagiin makanan hari ini kan udah jadi. Iya. Apa dong? Something else. Berkebun sih. Berkebun tuh pasti masuk. Masuk pasti berkebun. Oke. Spesifik. Oh gue harus kebun durian karena gue suka durian. Enggak sih. Gue cuma suka tanaman dan serangga. Oh serangga. Kan gue biology ya. Oh lu biology. I was studying biology. Oke. Gue kira lu lama di pesantren. Juga. Yang bakal mempengaruhi lu kayak. Oh itu juga. Tapi gue biologi. Oke. Dan actually agak melipir dikit. Actually biologi juga pilihan pertama gue. Oke. Jadi gue masuk biologi bukan karena gue nggak dapat kedokteran kan biasa gitu. Iya. Gue memang benar suka biologi, tapi setelah jalanin intinya kayak ternyata nggak koheren, nggak confident, nggak ini dan segala macam. Tapi jadi berkebun gue ngerasa gue pengen banget itu. Terus kedua sebenarnya mungkin ya gue nggak tahu apa bahasanya ya, tapi intinya gue pengen ngobrol sama banyak orang one on one, coaching. Ngobrol ngopi dan segala macam, intinya jadi teman ngobrol yang insightful atau inilah yang bisa ngasih energize, ngasih aha moment lah buat orang gitu. Karena gue ngerasa itu genius zone-nya gue sih. Kayak maksudnya guanya sendiri happy jalaninnya, gue juga energize tiap kali melakukan itu, dan validasi dari orang lain yang melakukan itu bareng gue, mereka happy juga gitu. They get something out of it lah. Kadang-kadang mungkin bukan yang insight tapi kayak baru banget tadi malam gue ketemu sama salam dari Lutfi Hinelo. Oh Lutfi, yes. Iya, baru yang banget. Bikin segala macam benda-benda ini jadi berbisuara ya. Betul. Baru banget semalam gue ketemu sama dia. Terus salam balik. Tadi pagi gue WhatsApp, thank you Vi. Semalam udah ngobrol, kata dia, iya thank you juga Bal.
didn't think I needed the talk gitu. Jadi gue yang Wow. ngajakin dia ngobrol karena emang gue butuh insight dari dia. Iya, ternyata dia juga dapat sesuatu. Tapi dia juga ada sesuatu dan dia butuh itu gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh yang gue kayak kalau nomor 3 itu pasti gue akan melakukan itu sih. Wow. Formatnya mungkin bisa macam-macam ya. Bisa Iya. kayak bikin podcast, bisa Iya. kayak gue Iya. itu bikin coaching session Iya. dan lain-lain gitu. Atau lo bikin show, ada yang mendanai, kan kita ngomong duitnya udah nggak ada Iya, isu iya, ya. no Ternyata ada yang issue. mendanai. Iqbal Goes Gardening gitu. Ya ngobrolnya di kebun. Mulai di gitu. kebun Iya. sambil ngajarin narasumber lu tuh, ini loh kalau lu mau panen singkong caranya begini, coba lu tarik gitu. Iya. Jadi kayak sebuah experience. Iya. Good idea. Kayak siapa ya kalau di Bandung ya kayak Barbecue Mountain Boys kan begitu Barbecue kan. boys, ya. Mereka bawa orang ke hutan, Yes, manggang yes. bareng, Sambil ngobrol. ngobrol. They're actually living that gitu. Iya, oke. Iya, Tapi iya. gue kebayang sih lu ngerjain itu sih. Kalau lu, I hope it happens to you. Gua what's your scenario 3? ini kalau skenario buat gue, karena gue lagi di fase yang tadi gue ngerasa gue gak punya waktu buat diri gue sendiri, jadi ini akan kedengaran super egois. Disclaimer, karena gue lagi di fase ini. I just want to sit for a year and just read all the books yang ada di rumah gue yang gue belum sempat baca. That's it. Jadi schedule gue adalah pagi gue main basket, latihan sama coach yang proper, gue baca buku, gue masak, gue juga suka masak, eksperimen, ngopi. Setiap hari gue ngebikin kopi yang gue suka dengan beans yang beda-beda, supporting teman gue di dunia kopi. And then gue baca lagi. Setelah gue selesai baca, gue ngabisin sejam untuk nulis sesuatu apa yang gue dapat dari semua yang gue baca. And then ya udah, me time sama istri gue, that's it. For 1 year. And you're doing it? Belum. Oh, belum. Karena kan ini kita bicara kalau semua resources sudah ada gitu ya. Oke. Iya. Some part of it lah ya. Some part of it. Nah, teman-teman, maksud gue ya Odyssey Plan latihan sesederhana itu tiba-tiba uncover, oh ternyata gue cari duit secapek-capek ini, ternyata yang gue pengen tuh sebenarnya sesederhana itu, cuma di rumah baca buku. Yes. Dan comes the next question, kenapa lu gak kerjain dari sekarang? Iya. Atau kayak Iqbal, kenapa lu gak berkebun dari sekarang? Iya. Nah, ini menurutku jadinya kayak oh iya juga ya. Jadi kayak those kind of betul. self awareness yang akhirnya Iya, apakah gue harus menunggu sampai titik itu dulu untuk bisa melakukan itu? Ternyata kan enggak. Ternyata kan enggak gitu. Nah, jadi in my case baca itu kayaknya akan kejadian di gua minggu depan. Ini pas banget kita syuting sebelum gua berangkat. So gua akan pretty much kayak 3 minggu di DC di US. Hopefully banyak kesempatan baca. Sebelum berangkat ini gua udah beliin dulu buku-bukunya. Supaya pas gua mendarat bukunya udah ready di situ. Oh, belinya di sana. Beli di sana, karena gue sekalian pengen bawa pulang bukunya kan. Itu buku-buku yang rare yang gue kayak jarang punya waktu buat belinya karena mahal. Asik sekali. Nah, gue ketemu toko yang jual thrift, buku thrifting, hasil thrifting yang kayak secondary, harganya setengah. Jadi gue kemarin baru bayar $100 dapat 17 buku. Gila, heaven banget ya. Dan itu kayak setengahnya bukunya John Maxwell gitu. Membayangkan di sini kayak aduh. Iya, so ya gue mencoba menghidupi itu, but teman-teman bisa ngelakuin exercise-nya. 2 more questions and then we're going to close. Kembali ke soal fase hidup, kembali soal masa ke masa, era ke era. Waktu ngomongin fase hidup, apa yang paling lu takutin ketika mikirin soal fase hidup? Kalau saat ini banget ya, yang paling gue takutin adalah gue sibuk menyiapkan masa depan buat anak gue, tapi gue nggak hadir buat anak gue di sekarang, di saat ini. Itu yang paling gue takutin sih. Karena cepet banget anak gedenya. Oh my god, tell me about it. Iya, gue punya ponakan aja gue ngerasa begitu, apalagi anak sendiri. Iya. Jadi kayak, best thing about being a parent is seeing our kids grow, and worst thing about it is seeing them grow. Kayak cepet banget, dan itu yang paling gue takutin sih. Makanya kayak kalau dari sisi kayak life decision pun, yang gue juga calibrate terus adalah kayak ya gimana nih caranya ya supaya gue bisa lebih banyak hadir buat anak gue. Karena ya kalau kita ngomongin tadi ya misalnya money dan lain-lain itu nggak terlalu, bukan isu gitu ya, atau it's solvable issue gitu lah ya. Adalah ya sebenarnya I can always sacrifice my peak career
now gitu, kayak for berapa years lah gitu, kayak supaya gue bisa nemenin anak gue. And then ketika mereka memang sudah naturally juga tidak terlalu butuh gitu, atau sudah bisa ditinggal lebih banyak, baru gue kayak get back lagi gitu. That's the ideal scenario, yang kayak kalau nggak ada isu dari sisi duit, kayak udah fuck it, let's do it gitu. Tapi of course kayak life is not going that way, kayak ada banyak kalibrasi dan lain-lain. Jadi ya itu yang mungkin kayak gue kalibrasi terus gitu. Gitu sih, karena kan waktunya nggak bisa dibayar ya. Kalau ada lagunya Tuan 13, ya dia adalah salah satu lagunya, liriknya intinya nanti waktu akan kubayar ulang gitu. Waktu yang hilang akan aku bayar ulang. Awalnya gue merasa terwakili sama kalimat itu, tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya kalau gue sekarang berjuang, waktu gak akan bisa gue ulang. Ya maksudnya gue bisa bayar dengan hal lain, tapi waktu dimana anak gue umur 10 8 gak akan bisa berulang. Ya cuma sekali itu. Waktu pertama kali anak gue, waktu itu beberapa bulan lalu istri gue sempet WhatsApp ke gue, intinya ini anak gue Jana namanya, yang kecil 3 tahun. Si Jana dari tadi bilang kasih tahu ke ayah, Jana udah bisa pup di toilet. Oh, lagi toilet training. Oh. Terus nanya, oh iya oke. Terus kayak malamnya istri gue bilang lagi, si Jana nanya lagi, udah bilang ke ayah belum? Oh, dia mau lu hadir waktu dia ngalamin itu. Dan gue di sini, gue di Jakarta gitu. Kayak untungnya abis ini langsung wush ya. Yes. Tapi my point is ya ternyata emang nggak bisa dibayar ulang gitu. Kayak seberapapun gue punya duit yang gue kumpulkan kan kasar gitu, nggak akan gue bisa bayar ulang supaya gue bisa ada pas anak gue pertama kali pup gitu kan. Ya, that is something yang jadi ketakutan gue lah ya. Iya, dan dari bagian konseling lo adalah istri sangat appreciate kalau 80% yang dibutuhkan adalah kehadiran lu ya tadi itu ya. Jadi mungkin teman-teman ini bagian akan gue biarkan terbuka, karena Iqbal, kita semua juga pada akhirnya manusia yang punya kebingungan kita masing-masing. Iqbal juga mungkin belum punya 100% firm dengan solusi untuk ini. Nanti kita catch up lagi untuk itu. Gue pengen denger juga. Dan hopefully lu dapet satu solusi yang memang win-win buat semua gitu ya. Gak ada sacrifice yang terlalu berat. Karena sacrifice pasti ada. Pasti ada, betul. Tapi hopefully yang gak terlalu berat. Terakhir, ketika lu ngedesigning your life, does it include designing your goodbye? Apparently iya. Alhamdulillahnya tanpa sadar mungkin gue juga tumbuh dengan insight dan kesadaran bahwa semua ini ada ujungnya lah gitu ya, kurang gitu. Jadi kayak makanya kenapa gue pun membangun karir dan membangun apapun yang gue bikin tuh sebenarnya kalau ditarik layar, gue pernah melakukan ini gitu ya, 5 whys lah, kenapa gue melakukan ini, kenapa dan seterusnya. Paling bawah itu adalah satu, gue ngerasa apapun yang gue lakukan adalah cara gue bersyukur. Karena I think I have a lot of privilege dalam konteks kayak alhamdulillah badan sehat, alhamdulillah gue punya orang tua, alhamdulillah gue juga tumbuh di keluarga yang tidak have tapi juga tidak di bawah banget gitu. Gue bisa sekolah, gue bisa kuliah, gue bisa ini, banyak banget lah. There's so much good things happen in my life yang kalau di dalam Islam itu kalau kamu bersyukur akan aku tambah. Kalau kamu tidak bersyukur, ingatlah azabku sangat pedih gitu. Jadi diancam. Kalau lu nggak bersyukur, ya siap-siap lu gitu kan, kasar gitu kan. Jadi ya gue selalu merasa apapun yang gue punya atau miliki harus gue syukuri dengan cara gue melakukan yang terbaik dalam hal itu. Misalnya sesimpel buku aja. Makanya kenapa ya mungkin gue rasa lu juga punya spirit yang mirip. Makanya kenapa gue banyak bikin konten tentang apa yang gue dapat dari buku. Sesimpel karena gue ngerasa nggak semua orang punya privilege untuk baca buku, nggak semua orang punya privilege untuk bisa beli buku ini yang harganya mungkin 200.000, 300.000 gitu ya. Nggak semua orang bisa punya privilege bisa baca buku berbahasa Inggris. Gitu kan. Jadi kayak by the time gue dikasih kenikmatan untuk bisa mendapatkan ini, ya gue harus bersyukur dengan cara
menyebarkannya lagi gitu. Nah itu bersyukur layer sebelum paling bawah. Nah paling bawahnya lagi adalah ya gua melakukan sesuatu tuh ujungnya harus sesuatu yang bisa mengalir terus kebaikannya buat diri gua. Gitu. Kalau di dalam again yang kita ngomongin spiritual lagi. Kalau di dalam Islam, kalau yang jadi prinsip hidup gua itu ada satu prinsip lah ya, intinya kalau manusia itu meninggal yang mengalir, yang tetap semuanya itu terputus kecuali 3 hal. Satu tuh sedekah jariah, itu membantu orang, kebaikan membantu orang. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau lu ngajarin sesuatu ke orang lain, selama ilmu itu masih dijalankan dan disebarkan lagi, kebaikan akan selalu ngalir ke lu. Gitu. Sama yang ketiga adalah doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Gitu. Jadi ya pada akhirnya ternyata karir gue harus bisa mensupport 3 hal ini gitu aja. Wow. Gimana caranya gue punya privilege untuk bisa membantu orang bersedekah gitu kan, dengan uang, dengan tenaga, dengan waktu dan lain-lain. Gimana gue bisa memastikan semua kegiatan gue adalah untuk meneruskan ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Sama yang ketiga ya guanya jadi anak soleh sehingga gue bisa doain orang tua gue. Guanya juga mendidik anak gue supaya anak gue bisa doain gue gitu. I think that's part of yang tanpa sadar mungkin jadi fondasi apapun yang gue lakukan di dalam hidup. Part of preparing the goodbyes gitu. I think that wraps up the discussion nicely. Kayaknya jadi full circle juga. Kita berangkat dari core values dan ternyata core values ini adalah berangkat dari gimana caranya lo ngelihat end of life dan semua itu akhirnya terkoneksi ya. Dan pertanyaan yang sama juga bisa teman-teman tanyakan ke diri sendiri. Mungkin dari situlah akhirnya akan men-trigger lo untuk menemukan yang selama ini lo bingung ya, sehingga kata tergantung tadi makin lama makin jelas. Dan ketika lo ketemu macam-macam persimpangan mungkin ya, atau lo ketemu macam-macam kebingungan, lo bisa punya sekumpulan kebijaksanaan yang udah lo tampung dari masa ke masa, bersiap untuk masa berikutnya. Thank you Iqbal. Thank you so much. Thank you. Nggak kerasa udah mau 2 jam. Dan gue mungkin mau nominate lo jadi salah satu guest kita yang paling underdog untuk being vulnerable, untuk cerita apa adanya, untuk wisdom yang lu share. Jadi gift dari kita adalah yang barusan lo pakai itu gelas baru. Literally kita buka buat lo pakai, jadi bisa lo bawa pulang langsung. Nice. Ya, thank you Bal. Yeah, Really thank you so enjoyed much. the chat. Thank you so much. The chat.